Teknik kontrol pedang. Subscribe Penatua. Kamu apa kamu? Cepat nyala ke samping untuk aku. Terus mengoceh di depan aku dan ayah ini akan memiliki lidah kamu dihapus dan diumpankan ke anjing. Bagaimana menjengkelkan, menganggap diri kamu sebagai orang tua hanya karena kamu memiliki sedikit rambut putih dan kulit keriput. Bahkan belum berusia 100 tahun dan kamu sudah penuh dengan rambut putih. Orang hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak berguna. Kamu tidak memiliki kemampuan apapun, tetapi kamu berani datang ke sini dan bertindak keras. Hak apa yang kamu miliki untuk bertindak tegar? Dengan mulutmu yang menjijikkan itu. Bahkan jika kamu tidak merasa malu, aku malu untukmu. Jun Mosia melanjutkan dengan mendengus jijik. Seluruh kerumunan langsung terpana. Bocah ini sepertinya tidak seganas ini selama kompetisi. Tapi sekarang, hanya kegigihan dalam memarahi ini adalah sesuatu yang tak seorang pun di seluruh Misty Illusory Manor bisa menandingi. Keterampilannya ini benar-benar terlalu halus. Tapi setelah melihat lelaki tua ini dimarahi sampai dia hampir terserang stroke, tidak ada yang berani mengangkat kepala mereka tidak peduli bagaimana Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu mencari bantuan. Apakah hubungan mereka baik atau tidak, semua orang hanya berpura-pura seolah ada setumpuk emas di bawah kaki mereka. Lelucon apa, tidakkah kamu melihat bahwa kura-kura tua itu dikutuk ke keadaan yang menyedihkan? Jika kita naik dan disumpahi seperti itu, di mana kita akan menempatkan wajah kita di masa depan? Kami tidak bisa menyinggung orang itu. Orang itu adalah pemilik fisik bebas dan alami yang legendaris. Bahkan keluarga Zhan yang perkasa hanya bisa menggunakan trik licik untuk melawannya, tidak berani bahkan menyakiti sehelai rambut di tubuhnya. Apa yang kita hargai, kita tidak hanya akan gagal mengubah situasi, tetapi pada akhirnya kita akan menentang keajaiban fisik bebas dan alami ini. Apakah kamu menganggap kami orang bodoh? Tujuan Jun Mosia yang dimaksudkan telah tercapai. Saat ini, dua saudara laki-laki keluarga Zhan benar-benar berada dalam kondisi yang sangat canggung tanpa ada yang melihat untuk menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, sebenarnya Miao Xiaomiao yang menghela nafas dan memberi nasihat dengan suara lembut. Kakak Mo, mari kita tinggalkan masalah hari ini dan berhenti sekarang. Ini akan bermanfaat bagi kedua belah pihak juga. Jika kamu benar-benar menyinggung keluarga Zhan, masa depan kamu di sini. Petik 2. Bermanfaat bagi kedua belah pihak. Setelah masalah hari ini, apakah masih ada kemungkinan bagi aku dan mereka untuk hidup berdampingan secara damai? Bahkan jika aku melepaskan mereka hari ini dengan murah hati, apakah kamu pikir kedua saudara itu akan membuang kebencian mereka karenanya? Atau apakah kamu berpikir bahwa keluarga Zhan akan menganggap enteng aku karena hal ini, melupakan permusuhan? Jun Mosia memutar matanya dan bertanya. Tidak mungkin. Miao Xiaomiao langsung mengerti juga. Pemikirannya terlalu naif. Mo Junye sudah benar-benar menyinggung keluarga Zhan, jadi bahkan jika dia menyinggung mereka lebih lanjut, apa bedanya? Hal-hal sudah memburuk ke keadaan sedemikian rupa sehingga tidak bisa menjadi lebih buruk. Jadi, bahkan jika situasinya diperburuk 10 kali lipat, hasilnya akan sama. Ini pada dasarnya adalah pepatah, ketika kamu ditutupi dengan kutu, kamu tidak gatal, saat kamu berhutang budi, kamu berhenti mengkhawatirkan. Aku bilang, bisakah kalian berdua di sana bergegas? Semua orang di sini adalah orang yang sibuk. Berapa lama lagi kamu berencana untuk menunda ini? Jun Mosia berkata dengan tidak sabar. Ini masalah yang sangat sederhana. Aku tidak meminta kamu untuk bunuh diri, apakah ada kebutuhan untuk begitu bermasalah? Bukan hanya 10 koto dan memanggil aku kakek 10 kali saja apa masalahnya. Tekuk saja lutut, dan gerakan mulut kamu, itu akan segera berakhir. Lihatlah bagaimana kamu membungkam dan menjelma seperti gadis kecil. Petik 2. Kerumunan hampir semuanya pingsan bersama. Hanya 10 koto. Dan hanya. Mengapa itu terdengar sangat sederhana di mulut kamu? Mengapa kamu tidak mencobanya sendiri dan melihat apakah sesederhana itu? Mo Junye, apakah kamu benar-benar berniat begitu kejam? Kamu benar-benar mati untuk membawa kedua belah pihak ke keadaan yang tidak dapat didamaikan. Ekspresi Zhan Yusu dingin dan keras. Tuan muda kedua Zhan bercanda. Kebencian apa yang ada di antara kita? Bukankah ini hanya taruhan sederhana yang kamu hilangkan? Kamu adalah orang-orang yang mengatakan bahwa seseorang harus menghormati kata-kata mereka jika mereka berani bertaruh. Dan kalian berdua tuan muda juga harus tahu hasil melanggar janjimu dengan sangat baik. Pilihan ada di tangan kamu, Tapi karena tuan muda kedua Zhan telah bertanya, aku tidak ingin menghibur kamu dengan lebih banyak omong kosong. Aku hanya akan meminta sesuatu sebagai balasannya. Dari 5 pertandingan tadi, jika aku kehilangan satu saja, kebobolan taruhan, akankah kamu melepaskan aku dengan 3 syarat itu? Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka lakukan untuk kamu. Kamu telah membuat hukum kamu sendiri hanya karena melanggar itu sendiri, siapa yang bisa kamu salahkan? Petik 2. Jun Mosia menatapnya dengan mengejek. Tuan muda kedua Zhan, aku akan memberi kamu nasihat. Jangan berasumsi bahwa kamu adalah satu-satunya orang pintar di dunia ini, berpikir bahwa kamu dapat memperlakukan orang lain di dunia sebagai orang bodoh yang dimanipulasi sesuka kamu.
Dengan kecerdasan kamu saat ini, aku benar-benar tidak tega memarahi kamu. Petik 2. Memang, benar-benar ada banyak orang pintar di dunia ini. Dan ada juga banyak yang menikmati menyamar sebagai babi untuk melahap harimau. Orang dengan motif tersembunyi juga sangat banyak. Petik 2. Suara riuh terdengar ketika seorang lelaki tua berjubah putih tiba-tiba muncul. Tuan mudamu memang orang pintar yang tiada taranya yang telah melihat segala hal dalam hidup, sementara semua hal di dunia sudah ada di telapak tangan kamu. Apakah orang tua ini berbicara dengan benar? Petik 2. Zhan Bingfeng, kepala gabungan keluarga Zhan. Orang ini adalah adik lelaki dari patriark keluarga Zhan saat ini. Dia benar-benar datang secara pribadi kali ini. Miao Xiao Miao mentransmisikan suaranya kepada Jun Moxie, memberitahunya tentang identitas orang ini. Ketika Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu melihat pria tua ini, mata mereka berbinar dengan "Sa penyelamat kami ada di sini." Excite sangat bersemangat. Mereka seperti sepasang pria tenggelam yang tiba-tiba melihat sepotong kayu apung. Kepala gabungan. Sepertinya tidak seperti itu. Jun Moxie tertawa kecil di dalam hatinya. Situasi ini untuk seluruh keluarga Zhan seharusnya hanya menjadi masalah kecil. Untuk muncul sekarang ketika keluarga Zhan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dan malu, posisi keluarga Zhan ini tidak boleh rendah. Namun, itu seharusnya tidak setingkat kepala gabungan yang sebenarnya. Sepertinya yang disebut kepala gabungan ini hanya papan nama. Tentu saja, kekuatan kepala gabungan ini juga tidak boleh diremehkan, karena telah mencapai tingkat kedua Saint Emperor, pada tingkat yang sama dengan Master In nama keduanya Bai Qifeng. Berani aku meminta, untuk senior datang ke sini begitu tiba-tiba hari ini, apakah ini untuk membantu dua saudara keluarga Zhan lolos dari memenuhi janji mereka? Kata Jun Moxie dengan tertawa kecil. Arti kata-katanya tidak sopan sedikit pun. Keluarga Zhan kami selalu menepati janji kami, menghormati janji kami. Mengapa kita melakukan sesuatu yang sangat memalukan? Zhan Bingfeng berkata dengan senyum dingin. Selain itu, dua orang celaka yang memalukan ini benar-benar mengatur masalah besar di belakang keluarga, menodai reputasi baik kita. Bahkan jika kamu tidak ingin mengejarnya, pria tua ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Petik 2. Betapa bagusnya, menghormati janji kami. Tapi tidak mungkin aku tidak akan mengejar masalah ini, Jun Moxie menjawab dengan sopan. Bahkan jika keluarga Zhan kamu tidak setuju dengan tindakan mereka, kedua tuan muda Zhan itu telah bersumpah darah pada 8 generasi leluhur dan keturunan keluarga Zhan kamu. Hal ini telah disaksikan oleh semua orang di sini, dan bahkan langit dan bumi. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-kata, disaksikan oleh langit dan bumi, Zhan Bingfeng merasa jantungnya berdebar. Pada saat itu, dia tahu bahwa pihak lain bertekad untuk tidak membiarkan masalah itu pergi. Namun, fakta bahwa Zhan Bingfeng telah dapat mencapai statusnya saat ini berarti bahwa ia secara alami bukan orang yang sederhana. Sambil tersenyum ringan, dia berkata, Tuan mudamu dapat menenangkan pikiranmu. Seperti kata pepatah, kata-kata itu seperti angin, tidak bisa ditarik kembali. Apakah ada sumpah darah atau tidak, keluarga Zhan kami pasti tidak akan membalas kata-kata kami. Saat ini, pria tua ini akan mendapatkan dua hal memalukan ini untuk memenuhi sumpah mereka. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia mengambil satu langkah maju di depan Jun Moxie dan berbalik, berteriak. Kalian berdua bajingan kecil. Berani bertaruh tetapi tidak berani mengakui kehilanganmu, mencemarkan reputasi keluarga Zhan kami. Cepat dan datang ke sini, berlutut dan penuhi janji kamu. Petik 2. Wajah Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu mengubah warna abu mati saat mereka dengan cepat berlutut di tanah. Kemudian, mereka dengan hormat melakukan kowtow 10 kali dan berteriak, kakek, 10 kali. Wajah Miao Xiao Miao langsung berubah. Pada saat ini, Jun Moxie juga mendengus dingin. Apa yang kalian berdua lakukan? Ke arah mana kamu menghadap saat berlutut? Petik 2. Wajah Zhan Bingfeng menegang dan dia tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Namun, tubuhnya yang tinggi dan kekar masih berada tepat di depan Jun Moxie, menutupi dia sepenuhnya. Kowtow dan pengakuan, kakek, semuanya telah dicegat olehnya. Selain itu, Zhan Bingfeng memang adalah paman keduanya. Ini terlalu tercela. Tetapi ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini sekarang, mereka tidak bisa menjawab sama sekali. Pada dasarnya tidak ada cara untuk menjawab ini. Mereka yang tahu apa yang sedang terjadi akan dapat melihat keanehan dalam postur mereka. Tetapi karena mereka curang tanpa malu-malu, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan. Mungkinkah kamu mengharapkan kami untuk mengakui di depan umum bahwa kami tidak melakukannya kepada kamu? Hur-hur, teman mudamu, keluarga Zhan kami memang telah kehilangan tantangan ini. Baiklah, jangan khawatir, kami pasti akan mendapatkan slot entry itu untuk kamu. 5 hari kemudian ketika kebun herbal spiritual terbuka, lelaki tua ini menjamin atas nama seluruh keluarga Zhan bahwa pasti akan ada slot untuk kamu. Adapun kondisi terakhir itu, teman mudamu dapat mencari kita kapan saja untuk menaikkannya. Keluarga Zhan kami pasti tidak akan kembali pada kata-kata kami. Petik 2.
Zhan Bingfeng tertawa keras. Hari ini, reputasi keluarga Zhan kami telah benar-benar ternoda oleh dua bocah ini. Kursi ini masih perlu membawa mereka kembali ke rumah untuk berurusan dengan mereka, jadi kami akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Dengan sigap, ia mengangkat Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu, dengan cepat melompat keluar jendela dan menghilang tanpa jejak. Dia sebenarnya bahkan tidak memberi Jun Moxie kesempatan untuk berbicara dan langsung melarikan diri. Mother of Astrisker, tak tahu malu, yang muda tidak tahu malu, dan yang tua bahkan lebih tercela. Keluarga Zhan hanyalah sebuah keluarga yang tak tahu malu dan tercela. Sekelompok hooligan, kepala gabungan pantatku, aku Pui, Dogs Astriste kepala bersama. Jun Moxie tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, dan dia langsung mengutuk dengan amarah. Tapi meskipun dia marah dan mengutuk dengan bebas, dan meskipun semua orang tahu bahwa keluarga Zhan telah berperilaku tanpa malu-malu, 10 koto itu masih menjadi tanda penghinaan bahwa keluarga Zhan tidak akan pernah bisa tersapu. Bahkan jika Zhan Bingfeng telah memblokir di depan Jun Moxie, itu masih sama. Karena semua orang tahu mengapa ada 10 koto. Saat ini, seluruh kerumunan diam seperti jangkrik selama musim dingin, dan tidak ada satu orang pun yang berani mengeluarkan suara. Selama beberapa ribu tahun terakhir, tidak ada yang berani menyumpahi keluarga Zhan di depan umum seperti ini sebelumnya. Saat ini, itu hanya suara ajaib Mo yang luar biasa. Jika yang lainnya membuat sedikit suara dan akhirnya dikira oleh keluarga Zhan, akhirnya menjadi fokus balas dendam mereka benar-benar akan selesai. Subscribe Penatua. Melihat bahwa orang-orang keluarga Zhan sudah pergi, semua orang maju dan mencoba untuk lebih dekat dengan Jun Moxie. Meskipun keajaiban fisik bebas dan alami ini telah benar-benar menyinggung keluarga Zhan dan masa depannya mungkin tidak banyak, dan bahkan sangat mungkin bahwa dia mungkin mati sebelum waktunya, tetapi jika dia entah bagaimana tidak mati dan berhasil tumbuh dengan kekuatan puncaknya, dengan penampilan orang ini hari ini, ia ditakdirkan untuk menjadi karakter legendaris. Tidak ada ruginya mencoba bergaul dengannya sejak dini. Jika hidup anak ini bernasib buruk dan dia akhirnya meninggal lebih awal, itu tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Jun Moxie memberikan beberapa senyum ala kadarnya, bertukar beberapa kalimat yang tidak jelas, dan dengan cepat membuat jalan keluar. Dia merasa bahwa hasilnya hari ini masih cukup baik. Paling tidak, selama dia bisa memasuki kebun herbal spiritual, dia akan mencapai tujuannya untuk perjalanan ini. Untuk saat ini, rencana itu berjalan dengan sangat cepat. Setelah dia mendapatkan barang-barang itu, dia secara alami bisa pergi kapanpun dia mau. Kenapa dia repot-repot dengan masalah internal rumit Misti Illusory Manor? Bukan saja dia tidak terganggu, dia agak ketat pada saat ini. Tidak ada banyak waktu tersisa sampai perang untuk merebut surga. Melihat Jun Moxie hendak pergi, Little Purple berlari mendekat dan menempel di celananya. Menatapnya, matanya penuh kemelekatan dan keengganan untuk berpisah. Ah, si ungu kecil, kamu tidak seharusnya berada di sini atau bersamaku. Kamu harus kembali ke pegunungan. Jun Moxie mengambilnya dan berkata dengan lembut. Ini bukan tempat kamu bisa tumbuh dengan aman. Ayo, Little Purple, jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi, kita akan bertemu satu sama lain suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, dia meletakkannya kembali ke tanah dengan ringan. Si ungu kecil mengeong ringan beberapa kali dan menatapnya dengan enggan. Kemudian, seakan mengerti sesuatu, dia berteriak sekali dan membuka mulutnya, merobek sepotong kain dari celananya. Memegangnya di mulutnya, itu mengangkat kepalanya dan menatap Jun Moxie sekali lagi. Kemudian, dengan lompatan ringan, ia melakukan jungkir balik di udara dan berdiri. Setelah itu, ia berjalan maju, melihat ke belakang dengan setiap langkah. Akhirnya dengan meow terakhir, itu menghilang seperti sambaran petir. Macan bertubuh kucing ini benar-benar menghilang sepenuhnya dari aula yang penuh dengan orang. Sepotong kain yang dikoyaknya mengatakan, tidak peduli berapa lama, aku akan ingat baumu. Sedangkan untuk jungkir balik itu, dikatakan, tidak masalah sampai kapan, kamu akan selalu menjadi pemilik aku. Meskipun binatang suan kecil, ia memahami sifat manusia. Ketika itu pergi, Jun Moxie juga merasakan sakit hati. Melihat Tuan Muda Jun hendak pergi, Miao Xiao Miao buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Muda lainnya dan berlari mendekat dengan Little Bean Sprout di belakangnya. Pada saat keduanya keluar dan melangkah ke jalan-jalan, Mo Junye yang baru saja keluar sudah menghilang ke lautan orang. Melihat jalan-jalan yang ramai di depannya, Miao Xiao Miao berdiri diam di sana, merasakan perasaan kehilangan di hatinya. Nona, Tuan Muda Mo seharusnya pergi ke tempat Saint Emperor Chao. Dengan kecepatannya, dia seharusnya tidak pergi terlalu jauh. Kita bisa melalui jalan yang sama, dan kita pasti akan menyusulnya, saran Bean Sprout kecil dengan cerdas. Kamu benar. Bagaimanapun, aku masih perlu bergegas kembali sekarang dan memberitahu kakek tentang hari ini. Miao Xiao Miao berkata dengan tegas dan bergegas menyusuri jalan setapak. Ketika sosok mereka menghilang dari sudut, Jun Moxie muncul tepat di tempat mereka berdiri sebelumnya. Melihat punggung mereka yang pergi, dia mendesah ringan.
Maafkan aku tidak bisa. Di sisi lain, setelah Zhan Bingfeng membawa kedua saudara lelaki dari keluarga Zhan menjauh dari Drifting Fragrance Lodge, dia melemparkan mereka ke tanah segera setelah mereka meninggalkan Heart Fantasy City. Tanpa berkata apa-apa, dia memberi mereka pukulan yang bagus dan kemudian mengikutinya dengan omelan keras dan memerintahkan mereka untuk merenung dalam pengasingan. Setelah itu, dia membersihkan tangannya dan pergi dengan kesal. Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu duduk di tanah dengan kotoran menutupi wajah mereka. Sambil bertukar pandangan, mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang dalam. Jika permusuhan ini tidak dibalas, aku berhenti menjadi laki-laki. Zhan Qingfeng menghancurkan tinjunya dengan kejam ke sisi tebing batu saat ia menggeram dengan gigi terkatup. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Bunuh Mo Junye itu. Zhan Yusu juga mengulangi dengan mata merah. Sejak hari aku dilahirkan, aku belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini sebelumnya. Aku tidak mau berbagi langit yang sama dengan dia. Petik 2. Kakak, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Zhan Yusu. Jika kita ingin menyingkirkannya, malam ini adalah kesempatan terbaik. Setelah hari ini, selama ia berhasil kembali dengan selamat, tidak akan ada lagi peluang. Paling tidak, tanpa melewati Santo Kaisar Cao dan yang lainnya. Kami menghabiskan begitu banyak upaya dan sumber daya hari ini dan bahkan mengungkap niat kami kepada para Kaisar Shen itu. Di masa depan, kami juga tidak akan memiliki waktu yang mudah karena kami tidak berhasil mengendalikan Mo Junye. Bagaimanapun, kami benar-benar kehilangan kendali atas seluruh situasi. Satu-satunya cara untuk membalikkan situasi hanyalah kesempatan terakhir ini di hadapan kita. Zhan Qingfeng berkata perlahan. Memang, semua orang yang hadir pasti mengira bahwa kami berdua telah dikirim pulang. Jika sesuatu terjadi pada Mo Junye, kami akan menjadi yang paling mencurigakan. Namun, justru karena kita yang paling mencurigakan, tidak ada yang akan mencurigai kita sebagai gantinya. Ekspresi menyeramkan muncul di mata Zhan Yusu. Yusu, masalah ini akan diserahkan kepada penjaga di bawah kamu saat itu. Pastikan mereka melakukan pekerjaan yang bersih. Mata Zhan Qingfeng berkedip ketika dia berkata, jika ada sedikit saja masalah ini yang mengarah kepada kita, kita benar-benar tidak akan dapat menanggung akibatnya. Tidak, kakak, karena kita melakukan ini, kita mungkin juga bertindak secara pribadi. Zhan Yusu menjadi lebih pintar setelah mengalami pengkhianatan sekali saja. Mendengar ini, dia langsung menolak. Masalah ini di luar kemampuan adik kecil ini. Aku khawatir aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Hanya jika Big Brother dapat membantu aku dapat memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Petik 2. Zhan Qingfeng mengangkat alisnya dan menatap adiknya dengan serius. Tiba-tiba, dia tertawa pahit. Yusu, kamu sudah dewasa. Zhan Yusu mendengus pelan, tidak mengatakan apa-apa. Masih berpikir untuk menggunakanku sebagai pistol. Jika sesuatu terjadi, kamu masih bisa menggunakan aku sebagai kambing hitam. Huff, bahkan jika kamu adalah saudara lelaki aku, itu tidak mungkin. Keheningan panjang terjadi di antara kedua saudara itu ketika mereka saling memandang. Pada saat itu, mereka berdua bisa merasakan bahwa jarak yang aneh telah muncul di antara mereka dan mereka berdua tidak akan pernah kembali ke kedekatan sebelumnya lagi. Perlahan, langit menjadi gelap senja. Pada saat Miao Xiao Miao dan Little Bean Sprout keluar dari Drifting Fragrance Lodge, hari sudah senja. Matahari terbenam membuat seluruh langit merah, dan ketika mereka mencapai dasar gunung, hanya ada garis warna yang tidak jelas di langit, menyelimuti seluruh gunung dalam kabut putih misterius. Sepanjang jalan, pikiran Miao Xiao Miao dipenuhi dengan pikiran, dan dia secara alami tidak bergerak dengan cepat. Saat mereka berjalan, dua bayangan melintas melewati mereka, melesat maju dengan kecepatan kilat. Di belakang mereka muncul dua penjaga yang seharusnya melindungi Mo Junye. Mereka juga sesama murid di bawah Santo Kaisar Cao Guofeng, Wang Neng, dan Li Jie. Setelah Jun Moxie muncul sebagai pemenang, semua orang dari keluarga Zhan telah pergi sepenuhnya. Dan mereka berdua secara alami mendapatkan kembali kebebasan mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menemukan Jun Moxie setelah itu, dan mereka hanya bisa bergegas kembali ke Cao Guofeng untuk melapor. Mengapa mereka meninggalkan Mo Junye dan kembali sendirian? Miao Xiao Miao baru saja merenungkan sikap ketika dia mendengar suara teredam di depan. Mungkinkah sesuatu terjadi? Siapa yang punya nyali hebat, hingga berani menimbulkan masalah di sini? Apakah mereka tidak menginginkan hidup mereka lagi? Petik 2. Murid Miao Xiao Miao menyusut dan dengan gelengan lengan bajunya, liontin batu giok kecil berwarna-warni muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan belati kecil yang rumit dan dengan ringan menusuk ujung jarinya. Dalam sekejap, beberapa tetes darah segar menetes ke liontin batu giok. Liontin itu bersinar terang, melintas sekali dan meluas menjadi sehelai sutra giok. Miao Xiao Miao tidak lamban, dengan cepat menyampirkan sutra ke dirinya sendiri dan Little Bean Sprout. Adegan berikut ini bahkan lebih aneh. Mereka berdua tiba-tiba menghilang.
Sepotong sutra giok warna-warni ini sebenarnya adalah harta karun Misti Ilusori Manor. Jubah gaib. Ini adalah salah satu dari sedikit harta pertahanan yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Sembilan Nether pertama bertahun-tahun yang lalu. Selama seseorang menyalakannya dengan setetes darah esensi dan menutupi diri mereka di bawahnya, tubuh mereka akan berubah menjadi tidak terlihat. Tidak peduli seberapa kuat lawan mereka, mereka tidak akan mendeteksi keberadaan mereka. Begitu mereka berubah menjadi tidak terlihat, keduanya dengan cepat melaju ke tempat di mana keributan itu. Satu-satunya hal adalah ketika dia terbang keluar, dia benar-benar tidak memperhatikan hanya beberapa ratus zhang di belakangnya. Jun Mo Xie mengikuti dengan santai. Miao Xiao Miao dan Little Bean Sprout bergerak diam-diam ke depan, mencapai sudut jalan yang dihadang batu besar. Di atasnya ada benda kotor yang menumpuk di seluruh area. Daerah ini awalnya merupakan persimpangan, dan bahkan jika jalan itu diblokir, itu bukan masalah besar. Ada beberapa jalan kecil di sekitarnya yang bisa digunakan seseorang untuk melewati penghalang jalan. Adapun erangan menyakitkan yang aneh, itu muncul dari salah satu jalan kecil di depan. Miao Xiao Miao segera mendekat untuk menyelidiki. Dua belokan lagi di sepanjang jalan yang sangat terpencil, Miao Xiao Miao melihat sesuatu yang memberinya kejutan besar. Sebanyak 6 pria berjubah hitam telah menangkap Wang Neng dan Li Jie. Dari kelihatannya, mereka berdua sudah ditekan dan dikendalikan. Pria berjubah hitam itu sepertinya mengatakan sesuatu, tapi sulit untuk mengeluarkan kata-kata dari kejauhan. Hati Miao Xiao Miao menggigil, dan dia bergerak lebih dekat lagi. Akhirnya, dia bisa mendengar. Petik 2. Ini, tuan-tuanmu bisa tenang, kita pasti akan bisa melakukannya. Itu adalah Wang Neng yang berbicara. Apa yang mereka minta dia lakukan. Pikiran tak menyenangkan muncul di hati Miao Xiao Miao. Ya, selama tuanmu bisa berbelas kasih dan biarkan kami pergi, akan mudah untuk menyingkirkan Mo Junye yang tidak berguna itu. Bocah itu hanya tahu cara mendapatkan keuntungan kecil menggunakan mulutnya yang menjijikkan. Adapun budidaya sampahnya, bahkan pembudidaya bumi suan atau jade suan dapat dengan mudah mengakhiri hidupnya. Kata Li Jie. Wajah Miao Xiao Miao langsung berubah. Jadi orang yang dicari orang ini adalah Mo Junye. Tapi dia baru saja tiba beberapa hari, bagaimana dia menyinggung banyak orang. Subscribe Penatua. Miao Xiao Miao sangat marah. Tidak peduli apa, Mo Junye adalah penerus Tuan Wang Neng dan Li Jie, dan mereka memiliki kewajiban untuk melindunginya. Belum lagi, mereka baru saja diselamatkan dari tangan keluarga Zhan olehnya. Jika bukan untuknya, akhir seperti apa yang akan kamu berdua miliki sekarang? Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tapi begitu kamu bertemu bahaya, kamu ingin menjualnya. Di mana hati nurani kamu? Di mana keadilan? Saat dia melihat pria berjubah hitam, mata Miao Xiao Miao berbinar. Mungkinkah orang-orang ini berasal dari keluarga Zhan? Kamu mungkin percaya diri, tetapi kami tidak mempercayai kamu. Telan ini, maka aku secara alami akan mempercayaimu. Petik 2. Salah satu pria berjubah hitam mengulurkan tangan dan memaksa mulut Wang Neng dan Li Jie terbuka. Dengan gerakan cepat, dia memasukkan pil hitam ke masing-masing mulut mereka. Meskipun dia berdiri agak jauh, Miao Xiao Miao masih bisa mencium bau kuat dan busuk dari pil hitam. 7 racun pil, itu pasti bau pil 7 racun. Bagaimana orang-orang berjubah hitam itu mendapatkan pil terlarang itu? Setelah itu, tawa aneh pria berjubah hitam itu terdengar. Kalian berdua bisa dianggap cukup berpengalaman, jadi aku yakin kamu tahu bahwa ini adalah pil terlarang Misti Ilusori Manor, 7 Poison Pills. Jika kamu tidak mendapatkan penawarnya dalam waktu 4 jam setelah mengkonsumsi ini, tubuh kamu akan segera membusuk dan mati. Setelah 4 jam itu, bahkan jika kamu memiliki penawarnya, itu tidak akan menyelamatkan hidup kamu. Tapi selama kamu bisa membunuh Mo Junye dalam batas waktu dan membawanya kembali ke sini, kami akan memberimu penawarnya. Mengenai apakah kamu tertarik untuk menyelamatkan hidup kamu sendiri, itu sepenuhnya terserah kamu. Petik 2. Mendengar itu, tubuh Wang Neng dan Li Jie menggigil hebat. Menggenggam tangannya di belakang, pria berjubah hitam itu melangkah pergi dan mengejek dengan dingin. Kamu boleh pergi sekarang. Seolah-olah mereka akhirnya mendapatkan kembali gerakan mereka, Wang Neng dan Li Jie berjalan seperti sepasang zombie yang kaku. Setelah beberapa langkah, pria berjubah hitam di belakang menginstruksikan dengan dingin. Bertindak lebih alami. Jika kamu mengekspos diri kamu sendiri, Keke, yang sial akan menjadi diri kamu sendiri. Petik 2. Wang Neng dan Li Jie bergetar dan ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. Namun, gerakan mereka menjadi jauh lebih cair. Pada saat mereka berjalan kembali ke persimpangan, mereka sudah kembali normal. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Miao Xiao Miao bertanya pada dirinya sendiri dengan cemas. Salah satu dari 6 pria berjubah hitam itu memiliki kekuatan yang mulia. Bahkan yang paling lemah pun adalah yang mulia.
Bahkan di Misty Illusory Manor, selain dari beberapa keluarga besar, sebagian besar pasukan lain tidak akan mampu mengumpulkan kekuatan seperti itu. Sebagian besar keluarga yang lebih kecil sudah bisa mengklaim kendali atas wilayah kecil jika mereka hanya memiliki satu yang mulia dengan mereka. Tapi sekarang, hanya untuk berurusan dengan keajaiban fisik bebas dan alami, mereka benar-benar mengirim 6 ahli yang mulia. Hanya dari tampilan kekuatan ini, sudah jelas seberapa kuat dan seberapa ditentukan musuh di belakang layar ini. Orang juga bisa dengan mudah membayangkan betapa dalamnya dan kuatnya kebencian mereka terhadap Mo Junye. Apa yang harus dia lakukan untuk membantu Mo Junye lolos dari jebakan ini? Miao Xiao Miao hampir kehilangan semua harapan. Kekuatan yang ditunjukkan lawan saat ini terlalu besar. Bahkan jika dia menunjukkan dirinya, paling tidak dia akan bisa mempertahankan kehidupan kecilnya. Jika dia ingin pergi dan mencari bantuan, bala bantuan terlalu jauh dan tidak akan pernah berhasil. Setelah beberapa waktu, langkah kaki lembut tiba-tiba terdengar di malam yang gelap. Miao Xiao Miao berbalik dan hampir menangis. Tidak jauh, Mo Junye bisa terlihat berjalan santai, sama sekali tidak memperhatikan bahaya besar yang mengintai di sini. Kekasih, kamu sedikit ceroboh bukan? Mengapa kamu menerobos ke jalan kematian begitu berani? Miao Xiao Miao akan mengirimkan suaranya kepadanya dan bahkan akan secara langsung melaksanakan teknik gerakannya, membawanya pergi dengan cara apapun. Tetapi pada saat itu, bayangan melintas, dan Wang Neng dan Li Jie sudah tiba di samping Mo Junye. Jauh, wajah Mo Junye terlihat tersenyum setelah Wang Neng dan Li Jie mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Tersenyum lebar, dia mengangguk berulang kali dan mengikuti mereka. Dari raut wajahnya, dia sama sekali tidak waspada sama sekali. Pada saat itu, Miao Xiao Miao kehilangan semua harapan. Idiot ini, tidakkah kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa keduanya memiliki niat buruk terhadap kamu? Kenapa pada titik kritis seperti itu kamu tiba-tiba menjadi sama sekali tidak mencurigakan? Akhirnya tidak tahan, dia mengirim suaranya dengan mendesak ke telinga Jun Moxie. Saudaraku Mo, ada jebakan di sini menunggu untuk kamu. Cepat lari, berbahaya. Petik 2. Jarak antara kedua belah pihak terlalu dekat sekarang, dan tidak mungkin bagi mereka untuk membawa Mo Junye pergi dengan paksa. Satu-satunya hasil dari melakukan itu adalah bahwa dia akhirnya akan membuang nyawanya juga, tidak melayani tujuan lain. Satu-satunya hal yang diharapkan sekarang adalah bahwa Mo Junye akan dapat kembali dan berlari sekarang, dan dalam kekacauan yang terjadi, dia bisa menyembunyikannya dengan jubah gaib dan mungkin mendapatkan kesempatan untuk keluar dari jebakan ini. Tapi Nona Miao muda ini tidak akan pernah berpikir bahwa setelah Mo Junye yang tampak bodoh mendengar suaranya, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat dengan bingung ke langit. Sambil menggaruk kepalanya, dia bertanya-tanya, apakah aku bermimpi? Mengapa ada suara muncul di kepalaku? Terkeker ringan dengan sikap mencemooh diri sendiri, dia bergegas langkahnya dan mengikuti di belakang Wang Neng dan Li Jie. Betapa bodohnya, memperlambat, bodoh. Miao Xiao Miao hampir mencabut kepalanya ketika dia melihat itu. Aku benar-benar belum pernah melihat babi idiot seperti ini sebelumnya. Miao Xiao Miao sangat marah dan cemas sekarang, dan dia merasakan dorongan untuk bergegas keluar dan memberikan fisik yang bebas dan alami ini yang dilakukan Tuan Muda Mo yang baik untuk melampiaskan rasa frustrasi di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Saat ini, dia adalah harapan terakhir Great Prodigy Mo ini. Jika dia berperilaku gegabah, itu benar-benar akan menghancurkan jejak harapan terakhirnya untuknya. Dekat. Lebih dekat. Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar tidak ingin melihatnya mati. Tawa aneh terdengar ketika 6 pria berjubah hitam muncul pada saat yang sama, menghalangi bagian depan dan belakang jalan, benar-benar mengelilinginya. Mo Junye, Tuan Muda Mo. Haha, kami sudah lama mendengar nama besarmu. Pemimpin para lelaki berkulit hitam itu berkata dengan tertawa kecil. Kalian, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Apakah ini perampokan? Aku tidak punya uang. Mo Junye tampaknya sangat ketakutan saat dia menjerit dan melompat mundur. Tidak ada yang membantunya, siapapun akan menerima kejutan setelah bertemu 6 pria bertopeng di tengah malam. Kami di sini bukan untuk merampok uangmu. Hanya nyawamu. Pria bertopeng hitam itu menjelaskan dengan sabar ketika ekspresi geli muncul dalam hidupnya, seolah-olah dia kucing yang bermain-main dengan mouse. Ini memalukan, tetapi kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu provokasi. Tidak ada yang membantunya, beberapa dari kita telah dikirim oleh orang lain juga. Aku berharap bahwa Prodigy Mo luar biasa akan memaafkan kami. Petik 2. Maafkan. Tentu saja aku bisa memaafkan, jawab Jun Moxie dengan suara bergetar. Selama kamu bisa meninggalkan aku jalan keluar, aku pasti akan melupakan masalah ini dan memaafkan kejahatanmu. Kami benar-benar minta maaf, dan kami juga berterima kasih atas kemurahan hati Prodigy Mo. Namun sayangnya, tidak mungkin bagi kami untuk membiarkan kamu pergi, kata pemimpin itu dengan sedikit kasihan. Benar-benar tidak ada pilihan lain.
Seseorang ingin kami membunuh kamu di sini dan membiarkan kamu memilih di antara yang paling lambat dan metode menyakitkan untuk mati. Kami hanya beberapa karakter tingkat rendah yang tidak punya pilihan. Petik 2. Paling lambat, dan metode paling menyakitkan untuk mati. Apakah aku benar-benar bisa memilih? Jun Moxie bertanya dengan heran. Di belakang batu besar itu, Miao Xiaomiao menyumpahi rendah dan berharap dia bisa melompat keluar dan memberikan tamparan kepada dua orang itu. Orang-orang itu hanya bermain-main denganmu, bodoh. Kamu tampak seperti orang yang cukup pintar, mengapa kamu begitu kacau sekarang? Itu benar, karena Tuan Muda mau adil dan murah hati, kami akan membiarkanmu memilih sendiri. Apakah kamu ingin dibakar sampai mati? Atau tenggelam dalam air? Atau kamu ingin kami bertindak secara pribadi, memotong daging kamu sedikit demi sedikit? Petik 2. Bisakah aku memilih yang lain? Bukankah itu seharusnya metode paling lambat dan paling menyakitkan untuk mati? Jun Moxie berkata dengan menyedihkan. Kalau begitu, kamu harus menemukan aku 100 wanita cantik, buat semuanya T3L4 nanogram dan biarkan aku. Pada akhirnya, aku akan mati karena kelelahan atau kehilangan energi esensi. Itu akan menjadi kematian yang paling menyakitkan dan lambat. Bisakah aku memilih itu? Petik 2. Wih, Miao Xiaomiao meludah dengan marah di dalam hatinya. Orang ini sudah diambang kematian, dan dia sebenarnya masih memiliki begitu banyak pikiran kotor di dalam hatinya. Kematian seperti ini memang sangat lambat. Namun, kematiannya cukup nyaman dan menyenangkan, itu tidak ada hubungannya dengan menyakitkan. Maaf Tuan Muda Mo, itu tidak mungkin. Petik 2. Pria bertopeng hitam itu sangat sabar. Karena, dia menerima instruksi tegas dari Zhan Yusu sebelumnya, biarkan dia mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan, tetapi berikan dia harapan untuk bertahan hidup. Setelah itu, kamu perlahan bisa menyiksanya sampai mati. Kalian benar-benar ingin membunuhku, Jun Moxie bertanya dengan suara takut. Tapi kenapa? Aku baru saja tiba di sini. Petik 2. Benar-benar tidak ada alasan. Pria bertopeng hitam itu berkata ketika dia mengambil beberapa langkah ke depan, aura kuatnya memancar melawan Jun Moxie. Itu hanya karena kamu pantas mati. Tidak hanya kamu telah menyinggung seseorang yang kamu tidak mampu untuk menyinggung, kamu bahkan berhasil menggerakkan hati Nona Miao. Keke, tidak tahukah kamu bahwa Nona Miao sudah menjadi selir yang sudah lama diatur oleh mata seseorang? Petik 2. Kali ini, Miao Xiaomiao benar-benar terpana. Dia, seseorang sudah lama menatapnya. Dan sebagai selir, siapa itu dengan nyali hebat? Pada saat itu, Miao Xiaomiao hampir melupakan bahaya saat ini dan hampir bergegas keluar untuk mencari penjelasan dari orang-orang itu. Bagaimana aku seorang selir? Siapapun itu, kamu salah besar. Kamu sedang bermimpi. Seekor katak bernafsu melihat daging angsa. Selir, tanya Jun Moxie dengan ekspresi sedih. Bagaimana mungkin wanita cantik seperti itu menjadi selir orang lain? Siapa yang kurang moral? Itu hanyalah kodok yang bernafsu mengejar daging angsa. Petik 2. Kata-katanya langsung menyebabkan Miao Xiaomiao merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Tetapi siapa yang mengira bahwa kata-kata selanjutnya akan langsung menyebabkan dia hampir pingsan karena marah. Jika dia harus menjadi selir, dia setidaknya harus menjadi selirku. Siapa lagi yang layak melakukan itu? Petik 2. Miao Xiaomiao penuh amarah. Bagus, Mo Junye. Bahkan jika kamu tidak mati malam ini, wanita ini bersumpah untuk menyiksa kamu selama sisa hidupnya. Pada saat itu, kami akan melihat apakah kamu juga layak. Sudah larut, Tuan Muda Mo harus pergi juga. Jalur Yellow Springs panjang dan sulit, berhati-hatilah. Pria bertopeng hitam berkata dengan hormat. Jika kamu masih tidak bisa memutuskan tentang metode kematianmu, maka yang ini harus bersikap kasar dan memilih atas namamu. Tunggu. Jun Moxie mundur selangkah dan memohon dengan suara terluka. Kenapa kamu semua mencoba untukku? Kamu belum memberitahuku alasan sebenarnya. Sebenarnya, aku tahu, itu semua hanya kesalahpahaman murni. Ini benar-benar kesalahpahaman, kamu harus mengerti itu. Salah paham. Kesalahpahaman apa? Kali ini, giliran lelaki berjubah hitam menjadi bingung. Apa yang dibicarakan anak ini? Itu benar, itu penting beberapa tahun yang lalu. Itu benar-benar bukan salahku. Jun Moxie menjelaskan dengan cemas. Sebenarnya, ibumu tahun itu benar-benar tidak diperkosa olehku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa kembali dan bertanya padanya. Jika itu benar-benar aku, kamu akan lebih tampan tidak peduli apa. Sangat jelas hanya dengan membandingkan penampilan kami, sungguh. Petik 2. Subscribe Penatua. Bajingan. Pria berjubah hitam itu meraung marah. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa anak ini yang sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas akan benar-benar mengucapkan kata-kata yang mengguncang bumi seperti itu. Pada saat itu, dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Ayo bunuh bocah ini dengan cepat, mungkin ada lebih banyak masalah jika terlalu lama diseret. Orang yang berbicara kali ini sebenarnya adalah Wang Meng.
Jun Mosie berputar dengan cepat, matanya melebar. Kalian berdua bersama mereka juga. Wang Neng memalingkan muka dengan canggung, tetapi dia masih mendengus dan berkata dengan dingin. Mo Junye, kamu seharusnya tidak datang ke Misty Illusory Manor. Saat kamu datang, semua orang menjadi tidak bahagia. Petik 2. Aku mengerti sekarang, kata Jun Mosie dengan napas kecewa. Tunggu. Melihat bahwa orang-orang itu akan menyerang dengan segala cara, Miao Xiaomiao akhirnya tidak tahan. Dengan gerakan cepat, dia mengetuk acu poin Little Bean Sprout dan membekukan gerakannya sebelum melompat keluar dari bawah jubah gaib. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat aneh ketika dia menemukan kenyamanan dalam pikiran. Bahkan jika aku tidak bisa menikahinya dan menjadi istrinya, tapi untuk bisa mati bersamanya hari ini juga merupakan hal yang baik. Dengan demikian, dia melompat keluar tanpa ragu-ragu lagi dan berdiri di samping Jun Mosie, dengan dingin menatap 8 orang di sekitarnya. Selama kamu minggir hari ini dan biarkan kami pergi, aku bisa menjamin bahwa tidak ada yang akan mengejar masalah ini. Nona muda Miao juga ada di sini. Mengejar? Kejar apa? Pria berjubah hitam terkemuka berkata dengan senyum berbahaya. Kamu pikir kamu siapa? Jika Misty Illusory Manor atau pakar keluarga Miao berkumpul di sini, kamu tentu saja adalah putri kecil yang berharga yang tak seorang pun berani menyinggung. Tapi di sini, di tempat terpencil di mana tidak ada yang bisa menemukan kami, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah putri yang luar biasa dengan otoritas besar? Senang sekali kamu ada di sini. Kami akan mengambil kesempatan untuk menangkap kamu dan membawa kamu kembali untuk tuan muda kami. Hehe, tuan muda telah menunggumu selama bertahun-tahun. Aku yakin dia akan sangat senang ketika kami mempersembahkanmu untuknya. Petik 2. Apakah tuan muda kamu Zhan Qingfeng atau Zhan Yusu? Miao Xiaomiao tidak marah, dan dia bertanya dengan tenang. Benar, keturunan keluarga Zhan biasanya berkeliling dengan 3 penjaga, dan sebenarnya ada 6 dari kalian di sini hari ini. Dari kelihatannya, ini adalah upaya bersama oleh Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu. Jadi, setelah kamu menangkap aku, siapa yang kamu rencanakan untuk diberikan kepada aku? Petik 2. Sinar penuh nafsu berkobar sebentar di mata lelaki berjubah hitam itu saat dia terkekeh. Nona muda Miao, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Kemudian, ketika kamu berbaring T3L4-4 nanogram di tempat tidur, kamu secara alami akan menemukan identitas tuan muda kami. Siapa tahu, mungkin ketika tuan muda kami bosan dengan kamu, dia akan memberikan kepada kamu sedikit rasa. Aku ingin tahu apa bedanya antara kamu dan wanita di rumah bordil. Akankah seorang wanita yang dimainkan dengan masih begitu tinggi dan perkasa setelah itu? Hahaha. Tak tahu malu, beberapa dari kalian layak mati. Miao Xiaomiao meraung marah. Memang, mereka benar-benar layak mati. Sebuah suara dingin terdengar dari suatu tempat, halus dan hantu. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tanpa pertanyaan, itu pasti ahli yang sangat kuat yang telah tiba. Tidak ada waktu. Cepat, bunuh mereka. Salah satu pria berjubah hitam meraung dan mengeluarkan pedangnya saat dia maju ke depan. Hehehe, tawa dingin terdengar, dan langit tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Pada saat itu, pedang Qi yang mengejutkan meledak. Pedang menyilaukan yang bersinar dengan cahaya terbang ke langit, muncul tepat di depan Jun Mosie. Pedang ini menghisap dan memancarkan dingin, seolah-olah mereka adalah mata dewa kematian, berkedip dalam kegelapan. Tanpa ragu, ini adalah pedang yang luar biasa, berharga. Cahaya pada bilahnya berwarna putih, tetapi sekelilingnya benar-benar diwarnai merah karenanya. Meskipun itu hanya pedang, tetapi di mata semua orang, seolah-olah iblis yang menakutkan dari kedalaman neraka telah muncul. Pedang ini seakan memenuhi seluruh langit, tidak membiarkan keberadaan apapun. Pedang iblis. Bahkan Miao Xiaomiao terkejut dengan penampilannya. Hanya niat membunuh dingin yang berasal dari pedang ini sudah cukup untuk menekan semua orang yang hadir. Di depan pedang ini, semua kehidupan di bawah langit tampak seperti semut belaka. Dengan kilat, pedang itu langsung bergerak, kecepatannya mencapai tingkat ekstrim. Di belakang Jun Mosie, Wang Neng dan Li Jie bahkan tidak punya waktu untuk berteriak ketika kedua kepala mereka terbang tinggi ke udara. Yang mengejutkan, tidak ada setetes darah pun keluar dari leher mereka yang kosong. Karena, kedua tubuh itu sudah tersedot kering dalam sekejap ketika pedang melewati mereka. Bernoda darah segar, pedang itu tampak sama memesona dan menarik perhatian. Namun, niat membunuh melonjak dari itu telah menjadi lebih intens. Membunuh. Suara yang sangat dingin terdengar dari suatu tempat, membawa kekuatan jiwa yang bergetar. Ketika pria berjubah hitam mendengar suara ini, mereka semua langsung linglung. Dan pada saat yang membingungkan ini, pedang iblis sekali lagi mengiris seperti senyum dewa kematian, dan dua kepala lagi dikirim terbang ke langit. Pedang iblis. Teknik kontrol pedang. Petik 2. Pemimpin laki-laki berjubah hitam berteriak dengan tidak percaya ketika dia meraih pria terdekat dengannya. Semuanya, cepat lari.
Teknik kontrol pedang adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari seseorang di alam di atas tingkat Saint Emperor. Hanya mereka yang ada di alam Saint Venerable yang bisa mencapai dan menangkap pedang mendalam Dao. Ada beberapa celah di bidang kultivasi Xuanqi. Dan ini adalah kesalahan yang disebabkan oleh Tuan Muda pertama 9 Nether ketika dia pertama kali menciptakan sistem kultivasi. Di seluruh Misty Illusory Manor, kurang dari 5 orang bisa memahami teknik pembunuhan yang hebat. Dan terlepas dari yang mana itu, mereka bukan orang-orang yang bisa dihadapi oleh pria berjubah hitam ini. Dengan hanya kultivasi yang mulia, mereka sama sekali tidak berguna sebelum teknik kontrol pedang. Mereka bahkan tidak mampu menerima serangan tunggal. Tetapi bahkan jika mereka ingin lari sekarang, itu sudah terlambat. Hasilnya sudah diperbaiki. Pedang suci sekali lagi berteriak dan melesat melintasi langit, melesat ke kiri dan ke kanan tak menentu dan menggambar garis merah darah di belakangnya. Tidak peduli seberapa misterius dan menakjubkan teknik gerakan para pria berjubah hitam itu, mereka semua seperti abu di depan pedang ini. Dengan flash lain, 2 pria berjubah hitam jatuh ke tanah. Dari mereka berdua, satu berlari dengan gila ke arah timur, sementara yang lain berlari ke barat. Namun, keduanya jatuh secara praktis pada saat yang sama, kehilangan kepala mereka dan berubah menjadi mayat kosong. Flash lain, dan orang yang berlari paling jauh jatuh dengan apu suara. Setelah itu, pedang melesat melintasi langit, muncul di hadapan pemimpin pria berjubah hitam, melayang di sana tanpa bergerak dan memancarkan cahaya dingin yang dingin. Arti dari ini sangat jelas. Kembali. Dari 6 ahli yang mulia yang telah dikirim oleh 2 saudara lelaki dari keluarga Zan, hanya pria berjubah hitam ini yang tersisa. Itu juga orang yang sama yang menghabiskan begitu banyak waktu menggoda Tuan Muda Jun. Melihat sekeliling, dia melihat Wang Neng, Li Jie, dan 5 temannya yang lain semuanya berubah menjadi mayat yang aneh, kering, dan bengkok. Saat dia melihat pedang seperti Dewa Iblis, tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mulai menggigil ketakutan. Ketabahan mental yang kuat dari seorang ahli tingkat yang mulia sebenarnya sama sekali tidak berguna saat ini. Dari awal hingga akhir, pemilik pedang iblis ini bahkan belum pernah muncul. Semua hasil yang menakutkan dan mengejutkan ini telah dicapai hanya dengan pedang ini saja. Dia tidak ragu bahwa jika dia menolak sedikit pun, kata ini akan langsung menembus tubuhnya, mengubahnya menjadi salah satu mayat kering juga. Menggigil ketakutan, dia mundur selangkah demi selangkah. Matanya dipenuhi teror, dan dia mengangkat suaranya bertanya, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Suara ini serak dan kering, seperti orang yang tak punya harapan, terdampar di padang pasir dan menjadi gila saat menghadapi kematian. Namun, tidak ada yang menjawab. Satu-satunya hal adalah ketika dia melangkah mundur, pedang itu terus mengikutinya, terus-menerus tetap 3 cun di depan dadanya, memancarkan dingin yang menusuk tulang. Pada saat itu, pria berjubah hitam ini dengan jelas bisa merasakan sedikit ejekan dari aura pedang ini. Seolah-olah pedang itu sendiri mengejeknya karena pengecutnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di bawah ancaman pedang iblis yang aneh, dia benar-benar kehilangan semua keinginannya untuk bertarung. Ini adalah kerugian memiliki keluarga atau faksi yang besar dan kuat. Melihat ahli yang mulia ini benar-benar kehilangan kehendaknya, Jun Moxia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Potensi orang ini tentu luar biasa, dan kecerdasannya juga jelas bagus. Tetapi dibandingkan dengan para ahli yang tumbuh di tengah-tengah pertumpahan darah dan pertempuran, ia sangat tidak memiliki semangat juang. Meskipun ia memiliki kekuatan yang mulia, dibandingkan dengan para ahli sungguhan yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, temperamennya jelas berbeda. Ketika berhadapan dengan lawan yang tidak bisa ia tandingi, para ahli yang telah mengalami banyak pengalaman hidup dan mati akan pertama-tama mempertimbangkan apakah mereka dapat merekrut terlebih dahulu ahli tersebut dengan keuntungan. Jika mereka tidak bisa, mereka akan mempertimbangkan apakah mereka bisa menggunakan ahli seperti itu. Jika kedua opsi itu tidak mungkin, mereka akan mempertimbangkan apakah mungkin untuk sepenuhnya mengalahkan musuh seperti itu dengan menggunakan semua kekuatan mereka dan kartu truf tersembunyi, menghancurkan ancaman. Jika semuanya gagal, opsi terakhir adalah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan hidup mereka dan melarikan diri. Jika tidak mungkin untuk melarikan diri dengan hidup mereka, mereka akan memilih untuk mati dalam pertempuran yang berani. Lebih baik mati berkelahi daripada takut mati. Bahkan jika mereka harus mati dalam pertempuran, mereka akan mencoba setidaknya membuat lawan berdarah. Itu adalah semangat yang tepat dari seorang ahli dunia pugilistik. Yang mulia di depan mereka jelas telah mencapai tingkat yang cukup besar dalam kultivasi. Namun semangat dan kemauan dalam hatinya terlalu kurang. Saat ini, dia tidak menyembunyikan pikiran untuk melarikan diri. Sebaliknya, hanya ada keinginan untuk mencari cara untuk terus hidup. Sikap seperti ini adalah hasil dari tinggal lama di bawah naungan pohon besar. Orang-orang ini tidak memiliki semangat ahli sejati. Untuk orang-orang seperti itu, mereka hanya cocok untuk dipindahkan ke penjaga rumah. Mereka tidak lagi cocok berkeliaran di dunia pugilistik. Subscribe Penatua.
Dalam lingkungan yang menguntungkan, orang-orang semacam ini secara alami berhasil dalam setiap usaha. Tapi begitu mereka bertemu situasi berbahaya, mereka akan langsung kehilangan semua keinginan mereka untuk bertarung, menyerah segera tanpa sedikit pun perlawanan. Justru untuk mencegah ini bahwa Jun Moxie telah bersikeras mendorong tim penghancur surga dan Spirit Devourer dengan cara yang begitu keras, memungkinkan mereka untuk meredam diri mereka dalam situasi hidup dan mati, mendapatkan kekuatan melalui kesulitan. Hanya seperti itulah seseorang bisa mendapatkan kemampuan sejati. Tidak peduli seberapa kuat atau seberapa besar harimau di kebun binatang itu, bahkan jika itu 2 kali lebih besar dari harimau lain di hutan, begitu keduanya bertarung, hasilnya akan jelas terlihat. Ini artinya sama. Pria berjubah hitam sudah mengambil langkah penuh 27 mundur. Baru saat itulah, pedang hitam itu melayang dan beringsut menjauh dari bola mata pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, dia sudah kembali ke tempat yang sama sebelum Jun Moxie dan Miao Xiao Miao. Seluruh adegan telah menyebabkan Miao Xiao Miao benar-benar terpana. Apa yang sedang terjadi? Pedang macam apa ini? Dan siapa pemilik pedang jahat itu? Melihat Jun Moxie, dia melihat bahwa wajah ajaib anak bebas dan alami ini dipenuhi kebingungan dan syok. Jelas sekali, dia juga tidak tahu asal-usul pedang ini. Sedikit menegang, Miao Xiao Miao berbalik dan membungkuk hormat pada pedang. Aku ingin tahu senior mana yang menyelamatkan hidup kita, 2 junior. Bolehkah aku meminta senior sejenak untuk berterima kasih pada junior kecil ini? Malam tetap diam dan tidak ada yang menjawab. Hanya dengungan lembut pedang yang tersisa. Tiba-tiba, pedang itu melintas, dan dengan suara ringan, pedang itu menembus titik akupoint pria berjubah hitam, keluar melalui punggungnya. Sebuah bola kecil berisi cairan berwarna merah terlihat berkilauan di atas ujung pisau, perlahan-lahan kehilangan kilau. Pria berjubah hitam itu melolong kesakitan dan jatuh ke tanah. Bola darah itu adalah inti dari semua kultivasinya. Dan itu benar-benar dikonsumsi oleh pedang itu. Selain itu juga menghancurkan dantiannya. Pada saat ini, dia sudah menjadi timpang yang tidak berguna. Realitas yang tiba-tiba seperti itu bahkan lebih menyakitkan untuk diterima daripada kematian. Menjerit karena marah dan kesakitan, dia langsung pingsan. Pikiran terakhir yang terlintas di benaknya adalah, semuanya selesai. Sebuah cahaya terang melintas dari pedang iblis, dan roh jahat yang tak terlukiskan bergegas keluar, langsung menyapu seluruh area seperti badai. Kemanapun ia pergi, semua tanaman dan rerumputan hijau layu, seolah-olah mereka telah dikikis oleh gerombolan iblis. Setelah itu, pedang melanjutkan aura raja yang tinggi saat melayang di udara, bersinar lembut seperti bulan yang cerah di langit malam, memancarkan sinarnya pada orang-orang biasa. Ekspresi kasih sayang yang tulus melintas di mata Miao Xiao Miao saat dia melihatnya. Pedang yang begitu indah adalah sesuatu yang tidak bisa dibenci oleh siapapun. Sama seperti Miao Xiao Miao berpikir bahwa ahli misterius akan segera muncul, pedang berdengung lagi dan langsung terbang, menembaki langit seolah-olah ingin merobek langit. Saat itu mencapai ketinggian sekitar selusin zang, sebuah pedang yang tajam terdengar, dan pedang itu sepenuhnya menghilang dari langit malam. Tanah kembali ke kegelapan sekali lagi. Tiba-tiba, suara serangga berkicau dan kodok berdering kembali bersamaan, dan bumi tiba-tiba dipenuhi dengan kehidupan lagi. Seolah tidak ada yang terjadi di sini sama sekali. Tempat di mana 7 orang ini kehilangan nyawa secara berurutan sebenarnya tidak memiliki bau darah sama sekali. Kami diselamatkan. Seorang ahli misterius telah menyelamatkan kita. Wajah Miao Xiao Miao dipenuhi dengan ibadah ketika dia bergumam. Ketika kita kembali, aku akan memberitahu kakek tentang ini. Aku yakin dia akan tahu siapa senior ini. Aku akan memastikan untuk berterima kasih pada senior yang misterius ini nanti. Petik 2. Dalam hati Miao Xiao Miao, seseorang yang bisa menggunakan metode misterius seperti itu, namun tidak mencari rasa terima kasih dari orang lain, hanya pergi begitu mudah tidak diragukan lagi orang dengan kebajikan dan prestise yang besar. Atau mungkin, tidak aneh bagi ahli penyendiri ini menjadi leluhur tua misti ilusori manor yang sulit dipahami. Ekspresi Jun Moxie menjadi agak bertentangan ketika ketakutan sebelumnya kembali ke wajahnya. Aku berkata, apakah kamu akhirnya tahu bagaimana harus takut sekarang? Mungkinkah kamu tidak mendengar transmisi suara aku sekarang? Kamu tahu itu berbahaya, namun kamu memilih untuk menerobos masuk seperti orang idiot. Petik 2. Miao Xiao Miao memandang Jun Moxie dan memarahi dengan marah. Apakah kamu tahu seberapa dekat situasi itu tadi? Untuk berpikir kamu masih bisa mengobrol begitu santai dengan pria bertopeng itu, tawar-menawar dengannya. Jika ahli misterius itu kemudian bahkan selangkah demi selangkah, kita berdua pasti akan hancur. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia teringat kembali pada nasib mengerikan yang digambarkan pria berjubah hitam itu untuknya. Pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, karena wajahnya menjadi pucat. Tapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Untuk mendengar suaramu di kepalaku di tempat terpencil seperti itu, siapapun akan berpikir bahwa mereka sedang bermimpi.
Jun Mosia menjelaskan dengan senyum malu. Pada saat yang sama, dia merenung dalam hatinya. Belum lagi 6 yang mulia menunggu di sini, bahkan jika mereka adalah 6 Kaisar Sein, itu tidak akan selalu menjadi ancaman. Bahaya macam apa yang akan terjadi? Jika itu adalah jebakan yang bahkan Tuan Muda ini tidak bisa atasi, apa bedanya jika kamu memperingatkan aku? Tentu saja, kata-kata itu tidak bisa diucapkan dengan lugas. Tapi ngomong-ngomong, mengapa anak nakal kamu melompat tanpa alasan? Kehadiran kamu di sini telah menyebabkan aku jauh lebih bermasalah. Tentu saja, kata-kata itu juga tidak bisa dikatakan sepele. Bermimpi, mimpikan kepala bodohmu. Mata Miao Xiao Miao melebar dan dia menginjak kakinya dengan marah. Tapi, mungkinkah orang ini memikirkan aku ketika dia berjalan sendiri? Kalau tidak, bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia masih bermimpi ketika dia mendengar suaraku? Pada akhirnya, ketakutan yang ia terima hanya menjadi hebat. Tapi ini Mo Junye di depannya sepertinya masih tidak terganggu, menyebabkan Miao Xiao Miao merasa lebih konyol. Lihatlah dirimu sendiri, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka, tetapi kamu benar-benar memiliki keberanian untuk berdiri di sana dan memprovokasi orang-orang itu dengan kata-katamu, mengutuk keluarga mereka. Apa yang akan kamu lakukan jika penyelamat belum tiba? Jika senior itu datang terlambat bahkan dengan 1 langkah saja, bukankah kehidupan kecil kamu akan berakhir? Petik 2. Jun Mosia memutar matanya dengan jengkel. Mengapa aku tidak bisa memarahi mereka? Justru karena aku bukan pasangan yang cocok untukku, aku harus semakin mengutuk mereka. Apakah kamu berpikir bahwa dengan orang-orang yang bersembunyi di sini untuk menyergap aku, mereka akan membiarkan aku pergi jika aku tidak mengutuk mereka? Apapun yang aku pilih, hasilnya tetap mati. Kalau begitu, mengapa aku tidak bisa memarahinya? Bahkan jika itu hanya untuk memuaskan dan melampiaskan amarahku sebelum terbunuh, itu masih lebih baik daripada mati memohon mereka. Petik 2. Miao Xiao Miao menemukan bahwa kata-katanya telah melambung ke dinding yang sangat keras dan keras kepala, dan dia tiba-tiba tidak bisa menjawab. Mo Junye ini, tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, memiliki logikanya sendiri yang aneh untuk semuanya. Logika aneh ini mungkin tidak selalu benar, tetapi juga tidak salah. Bagaimanapun, hanya mendengarkan kata-katanya memberikan perasaan aneh, tetapi tidak mungkin untuk memilih apa yang aneh tentang itu. Sama seperti sekarang, mereka berdua baru saja melarikan diri dari krisis yang mematikan, tetapi dia masih bisa berdiri di sana dan memutarakan logikanya yang aneh begitu terang-terangan. Namun dia tidak bisa membalas kata-katanya sama sekali. Masa bodoh. Senior yang menyelamatkan kita hari ini terlalu keren dan terlalu tangguh. Miao Xiao Miao mengabaikan Mo hebat yang luar biasa ini dan langsung beralih topik, berkicau dengan penuh semangat. Ya Tuhan, itu adalah teknik kontrol pedang lengkap ah. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Melihat hari ini, itu terlalu. Setelah berpikir lama, Miao Xiao Miao masih belum bisa menemukan kata yang cocok untuk menggambarkannya. Namun, ini sama sekali tidak menghalangi kegembiraannya. Tahukah kamu, hanya ada kurang dari 10 orang di seluruh Misti Illusory Manor yang mampu melakukan hal seperti itu. Selain itu, mereka semua adalah senior yang telah hidup lama sekali. Juga, pedang itu terlalu indah. Terlalu melamun, kalau saja aku bisa memiliki pedang seperti itu. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, matanya menjadi berkabut dan dia benar-benar tenggelam dalam mimpi yang fantastis saat berbicara. Yang terbaik adalah tidak mencoba menebak pikiran seorang gadis. Satu saat, dia bisa berbicara kepada kamu tentang satu hal, dan saat berikutnya, dia akan berbicara tentang masalah yang sama sekali berbeda. Itu terlalu. Jun Mosia menatap pria berjubah hitam tak sadarkan diri itu di tanah, dan dia menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata saat dia akhirnya menyela gadis yang bersemangat itu. Aku katakan, Nona Miao, orang ini masih hidup. Haruskah kita membangunkannya dan menginterogasinya? Ini satu-satunya yang selamat yang tersisa. Petik 2. Pada saat yang sama, ia memarahi secara internal. Dapatkah kamu berhenti kagum sesaat? Senior yang kuat yang sangat kamu hormati ada tepat di depan kamu, mendengarkan kejenakaan gila kamu. Bisakah kita bicara tentang hal-hal yang benar dulu? Ini, sepertinya tidak pantas bagi kita untuk menanyai orang ini. Mari kita bawa dia kembali dulu, dan tentu saja akan ada seseorang yang lebih cocok untuk menanyainya. Petik 2. Miao Xiao Miao tampaknya sudah membuat keputusan tentang masalah ini sejak lama. Akhirnya menarik kembali kegembiraannya, dia berkata, tidak masalah siapa bawahan lelaki berjubah hitam ini, atau keluarga besar mana dia berasal. Masalah hari ini benar-benar tidak dapat dimaafkan. Kami pada akhirnya masih junior yang tidak berpengalaman, jadi ada banyak hal yang tidak akan kami pahami dengan jelas. Jika kita bertindak impulsif, itu bisa berakhir dengan kesalahan yang tidak dapat dibatalkan. Dalam hal itu, kami mungkin juga melemparkan masalah yang sulit kepada para tetua. Bagaimanapun, mereka saat ini sangat bebas tanpa melakukan apa-apa. Petik 2. Jun Mosia tidak menyangka bahwa otak bocah kecil ini akan sangat cerdas.
Tanpa perlu dia untuk mengingatkannya, dia sudah memikirkan ini. Karena Miao Xiao Miao telah memberikan saran yang bagus, Tuan Muda Jun tidak melihat adanya kebutuhan untuk menentang keputusan tersebut. Mengganti topik, dia bertanya, Nona Miao, adalah hal yang normal bagi aku untuk bepergian di jalan ini, tetapi mengapa kamu di sini juga? Ketika masalah ini diangkat, Miao Xiao Miao langsung menjadi bingung, dan dia buru-buru mengalihkan matanya, menatap kakinya dengan cara malu. Satu hal bagimu untuk berada di sini, tetapi mengapa kamu melompat keluar dalam situasi berbahaya seperti itu? Situasi sekarang sudah diputuskan. Jika seorang penyelamat tidak muncul, aku pasti akan mati tanpa keraguan. Bahkan jika kamu menunjukkan diri kamu, itu tidak akan mengubah apapun. Petik 2. Subscribe Penatua. Ini adalah satu-satunya bagian yang Jun Moxie tidak bisa mengerti sama sekali. Dari cara dia melihatnya, dia mengungkapkan dirinya tidak akan melakukan apapun selain menimbulkan lebih banyak masalah dan meningkatkan bahaya bagi dirinya sendiri. Kamu pikir aku ingin keluar? Hanya saja aku masih berhutang budi padamu, jadi jika aku tidak keluar pada saat itu, aku tidak akan lagi memiliki kesempatan itu. Miao Xiao Miao berbalik dan berkata dengan suara pelan. Berhutang padaku sesuatu. Jun Moxie mengangkat alisnya dengan bingung. Kali ini, Tuan Muda Jun tidak bertindak. Dia benar-benar tidak tahu apa maksud putri nona muda ini. Aku sudah katakan sebelumnya, bahwa jika kamu memenangkan kompetisi hari ini, aku akan membiarkan kamu melihat penampilan aku yang sebenarnya. Kamu mungkin menganggapnya sebagai lelucon, tetapi aku sungguh-sungguh serius. Suara Miao Xiao Miao terdengar sangat lembut dan lembut, membawa perasaan lamun. Namun, Jun Moxie masih merasakan pikirannya bergetar hebat. Pada saat itu, aku memutuskan bahwa bahkan jika kita berdua akan mati, aku akan menghormati janjiku, untuk menunjukkan kepadamu penampilan sejatiku sebelum kamu mati. Suara Miao Xiao Miao sedikit bergetar, seolah-olah dia sedang menekan semacam emosi. Dengan begitu, bahkan jika tidak ada penyelamat dan kami berdua mati, aku berharap jika ada kehidupan berikutnya, kamu masih akan dapat mengingat wajahku. Hanya agar jika ada kehidupan selanjutnya, kamu tidak akan merindukanku dan kami tidak akan saling berpapasan. Tubuh Miao Xiao Miao bergetar, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jun Moxie dengan matanya yang berlinangan air mata. Jika ada kehidupan berikutnya, kita tidak boleh saling melewati. Jun Moxie merasakan ledakan keras di dalam hatinya. Melihat ekspresi menyakitkan di mata Miao Xiao Miao, dia tiba-tiba merasakan hatinya melembut. Pada saat itu, dia sepertinya mengingat sebuah lagu yang diputar di telinganya. Sebuah melodi dari kehidupan masa lalunya. Aku pikir aku harus bertemu dengan kamu dengan cara yang berbeda. Bahkan jika kita tidak bisa bersama dalam hidup ini, aku bersedia menunggu sampai kehidupan aku berikutnya. Untuk bersama kamu, kamu akan mengembangkan perasaan baru untuk aku. Dan aku diam-diam akan berdoa ke surga untuk berhati-hati dengan kamu. Tidak membiarkan penampilan kamu berubah. Apakah kamu berada di kota yang ramai atau desa terpencil? Aku akan mengenali kamu sekilas. 1. Cinta yang begitu dalam, bagaimana aku bisa tahan? Pada saat ini, hati Jun Moxie terasa berat, seolah dipenuhi dengan timah. Jun Moxie mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghela nafas berat. Pada saat itu, tenggorokannya terasa kering, dan jantungnya sangat rumit. Melihat emosi yang dalam di mata Miao Xiao Miao, menghadapi gadis ini yang tidak ragu-ragu melompat keluar untuk menghadapi hidup dan mati bersamanya. Perasaan yang menolak untuk diwariskan meskipun dia harus menghadapi kematian tertentu. Hati Jun Moxie saat ini berantakan. Tapi kerudungmu, bukan sesuatu yang bisa aku angkat. Jun Moxie menoleh dan berkata dengan getir. Penampilanmu yang sebenarnya, juga bukan sesuatu yang bisa kulihat. Sejak kapan jenius nomor 1 dunia yang penuh percaya diri tiba-tiba menjadi sangat rendah hati dan kurang percaya diri? Apakah kamu benar-benar memandang rendah diri kamu sendiri? Prodigimu luar biasa. Mendengar penolakan dalam suaranya, Miao Xiao Miao tersenyum ringan. Dalam dinginnya malam yang dingin, dia tampak seperti peri yang sedih, berdiri diam ketika angin menarik-narik sudut-sudut gaunnya. Gaunnya berkibar ringan, Miao Xiao Miao melangkah maju dengan ringan, seolah-olah dia sedang menginjak cahaya bulan, perlahan mendekati Jun Moxie. Pada dasarnya tidak ada jarak di antara mereka, dan tubuh keduanya hampir saling menempel erat. Kedua belah pihak bisa merasakan kehangatan dari napas pihak lain. Lihat aku, lihat aku. Gairah yang tak terlukiskan melintas di mata Miao Xiao Miao. Jun Moxie bersandar dengan susah payah, nyaris tidak memperpanjang jarak di antara mereka berdua. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap sepasang mata indah di depannya. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengangkat kerudungku, dan kamu tidak dapat melihat penampilan sejatiku. Tapi tahukah kamu, mata Miao Xiao Miao bergetar pahit. Kamu sudah mengangkat tabir hatiku sejak lama. Selain kamu, tidak ada orang lain yang bisa melihat aku yang sebenarnya. Petik 2. Jun Moxie tidak bisa mengatakan apa-apa, dan perasaan masam naik di hatinya.
Kami para gadis dari Misty Illusory Manor hanya dapat mengangkat kerudung kami untuk satu orang di sepanjang hidup kami. Kata-kata Miao Xiao Miao menjadi lebih panas ketika nadanya menguat dengan pengabaian yang ceroboh. Mo Junye, angkat tabir. Tubuh Jun Moxie bergetar dengan jelas. Jun Moxie dapat dengan mudah menghadapi puluhan ribu musuh tanpa perubahan ekspresi, bahkan ketika dia menghadapi kebencian tanpa henti dari 3 tanah suci saat itu hanya dengan kekuatannya Sky Suan atau Spirit Suan. Dia bisa membunuh puluhan juta orang tanpa ampun tanpa sedikit pun getaran di tangannya. Tetapi pada saat ini, menghadapi sepasang mata yang jernih dan cerah ini, dia agak bingung apa yang harus dilakukan ketika dia melihat kerudung yang seolah-olah akan terbang dengan sendirinya dengan hembusan angin yang lebih kuat. Untuk pertama kalinya, matanya menjadi tidak pasti. Dia tidak berani melakukannya. Dia benar-benar tidak berani mengambil langkah maju. Apa yang berdiri di depannya adalah hutang darah dan hutang nuraninya. Jun Moxie datang ke sini hanya untuk 7 buah suci berwarna. Orang bisa mengatakan bahwa niatnya tidak baik. Bahkan wajah yang dia kenakan saat ini bukanlah identitas aslinya. Tanpa ragu, Miao Xiao Miao telah sepenuhnya ditipu perasaannya. Semua yang dilakukan Jun Moxie, dia hanya berusaha memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi bisakah dia benar-benar mengatakan bahwa hati nuraninya jelas sekarang? Mungkin suatu hari, dia bahkan mungkin menjadi musuh dengan Misty Illusory Manor karena Rainbow Holy Tree. Pada saat itu, di sisi mana Miao Xiao Miao akan berdiri? Perasaan ini bukan sesuatu yang bisa diterima Jun Moxie. Namun, kegigihan dan keberanian Miao Xiao Miao untuk mencintai dan membenci benar-benar jauh melebihi harapannya. Lepaskan. Miao Xiao Miao menggigit bibirnya dengan ringan dan menatap Jun Moxie tanpa berkedip, tanpa niat untuk mundur. Sebagai gantinya, dia mengambil satu langkah lagi ke depan. Jun Moxie tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Kamu menolak untuk menghapusnya. Mata Miao Xiao Miao mengeras. Baik, karena kamu tidak akan menghapus kerudung aku akan melakukannya sendiri. Mo Junye, kamu sebaiknya ingat ini, sejak aku, Miao Xiao Miao, telah tumbuh dewasa, kamu adalah orang pertama yang pernah melihat penampilan aku yang sebenarnya. Dalam kehidupan ini, aku mengikuti kamu apapun yang terjadi. Manusia dalam kehidupan, dan hantu dalam kematian. Aku sudah memutuskan untuk menjadi milikmu. Petik 2. Jun Moxie membuka dan menutup mulutnya, pikirannya berputar karena terkejut. Dia secara tidak sadar mengangkat tangannya untuk menghentikannya, tetapi tangan Miao Xiao Miao terangkat dengan kecepatan tinggi, dan dengan suara terdengar, kerudung berkibar lembut. Sebelum dia bisa bereaksi, tabir sudah ada di tangannya. Meskipun wajah Miao Xiao Miao tampak tenang, tetapi jari-jarinya sudah memutih karena memegangi cadar terlalu keras. Jun Moxie merasakan pikirannya berputar, dan dia menutup matanya dengan tak terkendali. Karena, wajah di depannya sebenarnya sangat cantik dan tiada bandingnya. Alisnya seperti sepasang gunung indah yang diselimuti kegelapan malam, matanya, sejernih dan seterang mata air. Hidung kecil runcing itu, dan bulu mata panjang, kulit sehalus batu giok, bibir ceri dan dagu yang tajam. Jika kecantikan Mei Sueyan dapat dianggap elegan, tenang dan berkelas, Buan King Han seperti putri es, dingin dan tak tersentuh, Dugu Xiaoyi lucu dan feminin, maka Miao Xiao Miao sangat indah. Halus dan indah tanpa cacat sedikit pun. Bahkan seorang seniman yang mencari kesempurnaan tidak akan pernah bisa menemukan sedikit cacat di wajah itu. Karena wajah itu adalah lambang kesempurnaan. Koordinasi kelima fitur tersebut tepat ke tingkat yang sangat akurat. Wajah Miao Xiao Miao perlahan memerah, seolah-olah seseorang tiba-tiba menerapkan lapisan pemerah pipi. Tatapannya menjadi berkabut, membawa rasa malu yang aneh. Bulu matanya yang panjang berkibar dengan cemas, dan setelah jeda yang lama, dia bergumam. Idiot, sudahkah kamu terlihat cukup? Berapa lama kamu ingin menatapku untuk? Petik 2. Aku tidak melihat apa-apa. Jun Moxie buru-buru menutup matanya dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak melihat apa-apa. Benar-benar tidak melihat apa-apa. Petik 2. Tapi kamu melakukannya, dan kamu tahu sendiri apakah kamu sudah melihatnya. Pada saat ini, Miao Xiao Miao tidak lagi peduli tentang citranya sebagai seorang gadis ketika ia menginjak kakinya, tidak tahu apakah ia harus tertawa atau marah. Mo Junye, kamu berusaha untuk sengaja tidak tahu malu. Bahkan jika kamu ingin mundur, kamu masih melihat wajah aku. Dalam hidup ini, aku berpegang teguh pada kamu. Aku orang dari keluarga Mo kamu dalam hidup, dan hantu keluarga Mo kamu dalam kematian. Petik 2. Jun Moxie mengeluarkan suara isak yang aneh di tenggorokannya, dan dia tergagap dengan suara panik seolah-olah dia akan mulai menangis. Aku akan dipukuli sampai mati, aku pasti akan dipukuli sampai mati. Aku selesai, benar-benar selesai. Petik 2. Siapa yang berani? Miao Xiao Miao mendengus marah. Siapapun yang berani mengalahkanmu, aku akan mengalahkan orang itu. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum malu-malu dan menatap Jun Moxie. Suamiku, jangan khawatir,
kakek dan ayahku sangat menyayangiku. Jika tidak ada yang diinginkan hatiku, mereka mungkin masih menikahkanku demi keluarga. Tapi jika aku sudah, mereka kemungkinan besar akan menyetujui kita berdua. Selain itu, kamu mendapat dukungan dari Misty Illusory Manor. Aku yakin kakek dan ayah akan senang melihat kita bersama. Petik 2. Apa? Aku tidak khawatir tentang kakek atau ayahmu. Jun Moxie berkata dengan suara cemas, hampir meledak menangis. Aku khawatir tentang ibuku. Hanya ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya ia ingat, orang yang paling tidak perlu dikhawatirkannya mungkin adalah ibunya. Dongfang Wenxin hanya berharap Jun Moxie bisa menikahi beberapa orang lagi di rumah untuknya. Sehubungan dengan masalah seperti ini, dia akan lebih dari senang untuk menyalakan api. Yang dia benar-benar khawatirkan adalah Mei Sueyan dan Guan Qinghan. Hanya dengan pikiran belaka, dia sudah bisa membayangkan murka keindahan seperti gunung yang sedingin es dan kemarahan yang mendominasi seorang ratu. Jun Moxie merasa seolah-olah dia ditangkap di tempat tidur dengan seorang nyonya. Pada saat itu, semua rambut di kulitnya berdiri di ujungnya dan dia menggigil meskipun kehangatan. Beri aku sedikit waktu, oke? Jun Moxie menghela nafas dan berkata dengan sikap kalah. Tentu saja. Hanya sekarang, Miao Xiaomiao merasakan wajahnya terbakar. Menurunkan kepalanya, dia tidak berani menatap Jun Moxie lagi. Suaranya menjadi selembut nyamuk saat dia bergumam, suami. Selama kamu, aku pasti akan menunggumu. Jun Moxie menghela nafas berat di dalam hatinya, dan dia merasakan jantungnya memburuk lagi dengan rasa sakit. Angin malam itu dingin dan lembut, bertiup pelan melintasi daratan. Keduanya berdiri berhadapan, keduanya dengan kepala menunduk, tidak berbicara sepatah kata pun. Pada saat ini, hati Jun Moxie dalam kekacauan, sementara hati Miao Xiaomiao penuh dengan sukacita dan rasa malu. Rasanya seperti relaksasi menyelesaikan seharian bekerja, seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Perasaan aneh bahwa dia bisa runtuh setiap saat. Subscribe Penatua. Itu hanya beberapa kalimat, tapi rasanya lebih menguras daripada pertempuran habis-habisan. Semua kekuatannya kurang di tubuhnya, bahkan tubuhnya tidak bisa menahan goyangan. Kali ini, tidak ada reservasi dan dia hanya mengungkapkan perasaannya dengan pengakuan yang kuat. Sekarang keinginannya telah tercapai, Miao Xiaomiao merasa malu ketika kesadaran itu mengenai dirinya. Segalanya telah berakhir, tetapi dia merasa bingung. Dari mana aku mendapatkan semua keberanian sebelumnya? Menggigit bibirnya dan memutar matanya, dia menatap Jun Moxie, tiba-tiba merasakan gelombang frustrasi. Bodoh ini, aku sudah membuatnya sangat jelas. Mengapa kamu tidak datang untuk menghibur aku? Bahkan pelukan ringan akan baik. Namun wajahnya mulai memerah dari pemikiran ini. Pei, apa yang aku pikirkan tentang bagaimana aku bisa begitu tak tahu malu? Tapi, aku bertanya-tanya bagaimana rasanya dipeluk dalam pelukannya. Apa yang kamu pikirkan? Miao Xiaomiao mengumpulkan semua keberaniannya untuk mengatakan sesuatu, tapi ini adalah kalimat yang meninggalkan mulutnya. Aku sedang berpikir, apa yang harus aku lakukan? Jun Moxie menghela nafas. Apa yang harus kamu lakukan? Jangan khawatir, kamu adalah pemilik fisik bebas dan alami yang legendaris. Semua manula tua di Misty Illusory Manor menjunjung tinggi kamu, selama kamu bekerja keras dalam kultivasi kamu, pencapaian kamu pasti akan luar biasa dan kamu pasti akan maju dengan cepat. Meskipun kamu tidak memiliki dasar dan hubungan saat ini, tidak ada yang akan mengabaikan pertumbuhan potensial kamu. Bahkan dibandingkan dengan aku, status kamu tidak jauh lebih rendah. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu khawatirkan, karena kamu punya nyali untuk menyinggung keluarga San, apa masalah dengan berkencan dengan aku? Kamu tidak perlu meremehkan diri sendiri. Miao Xiaomiao menghibur. Dalam hatinya, tentu saja dia berasumsi bahwa Jun Moxie khawatir tentang status tingginya. Dia merasa bahwa posisinya saat ini masih belum cukup layak untuk menjadi pasangannya. Jadi dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghiburnya. Aku tidak boleh membiarkan dia memandang rendah dirinya sendiri atau membuatnya meremehkan dirinya sendiri. Bukan itu yang aku pikirkan, kamu tidak mengerti. Jun Moxie bergumam. Dan aku masih tidak bisa mengerti mengapa kamu membuat keputusan seperti ini. Apakah ini benar-benar membutuhkan alasan? Miao Xiaomiao dengan ragu menanyainya kembali, matanya yang indah bersinar ketika dia menceritakan. Sejak aku pertama kali bertemu kamu, kamu telah memberi aku perasaan yang sama sekali berbeda. Kamu merasa seperti udik pedesaan, tetapi ketika dihadapkan dengan tuan muda dari keluarga berpengaruh seperti Gu Feiyu, kamu memaksanya ke posisi yang tidak menguntungkan langkah demi langkah oleh langkah, pada akhirnya menyebabkan dia menderita luka-luka dan muntah darah. Pada saat itu, Gu Feiyu bisa saja membunuhmu dengan jari saja, tapi kamu masih berhasil mendorongnya ke keadaan itu. Itu benar-benar mengagumkan. Petik 2. Jun Moxie menggosok hidungnya dan tertawa getir. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang Gu Feiyu. Apakah dia mampu membunuhku dengan jari saja? Dan kamu juga sangat memikirkan aku.
Aku dapat dengan mudah menghancurkannya dengan jari aku dalam kenyataan, bagaimana mungkin aku tidak percaya diri. Dan puisi-puisi yang kamu buat secara acak. Setiap kalimat sangat mempesona. Ini membuat aku menyadari betapa terpelajarnya kamu. Miao Xiao Miao mengangkat matanya, kekaguman dan kekaguman pada mereka. Nona muda, sekali lagi kamu terlalu memikirkan aku, semua itu dijiplak. Jun Moxia meratap tak berdaya di kepalanya. Setelah itu, kamu dengan berani menghadapi tantangan dan mengubah setiap putaran menjadi kemenangan terlepas dari semua kesulitan. Dan memaksa lawan untuk tidak dapat menunjukkan wajah mereka. Baik itu dalam catur atau musik, mereka semua penuh kejutan. Seolah-olah tidak ada yang kamu tidak tahu. Apakah kamu tahu betapa tidak tertahankannya hal ini bagi seorang wanita? Petik 2. Semua itu juga dijiplak. Mengapa aku melakukannya? Mungkinkah aku menggali kubur aku sendiri? Jun Moxia merengek secara internal. Pada titik waktu itu, aku berjanji padamu. Jika kamu bisa menang, aku akan membiarkanmu melepaskan jilbabku. Sebenarnya, pada saat itu, aku masih ragu dan ragu. Miao Xiao Miao menertawakan dirinya sendiri. Sampai saat ini, ketika kamu dihadapkan dengan serangan itu, di ambang kematian, aku hanya menyadari bahwa ada rasa sakit tiba-tiba di hatiku. Dan aku benar-benar sedih. Pada saat itu, aku bertanya pada diri sendiri, jika kamu sudah mati, apa yang akan aku lakukan? Lalu aku mendengar diriku berkata, jika kamu mati, maka aku tidak ingin hidup juga. Jadi aku bergegas keluar. Sebenarnya, bahkan sampai sekarang, aku masih tidak mengerti untuk apa itu, tapi bagaimanapun juga, aku hanya dibebankan dengan caraku di luar. Dan caramu mempertahankan sikap nakal dan menggoda ketika berhadapan dengan musuh yang hampir tidak bisa kamu lawan, bahkan tidak memandang mereka dengan serius dan tidak menaruh perhatian besar pada dirimu sendiri dengan aman. Keaslian dan kebesaran seperti ini, benar-benar sangat memikat. Jun Moxia akhirnya menghela nafas panjang. Apalagi itu hanya karena aku yakin bahwa aku akan benar-benar menang. Kamu brengsek. Semua hal yang kamu sebutkan, semuanya pada akhirnya karena aku memiliki kartu truf di tangan aku. Jun Moxia sedikit bingung tentang apa yang harus dikatakan. Dia tidak mengharapkan ini. Apa yang terjadi? Aku baru saja secara acak merebut hati seorang gadis seperti ini. Tuan Muda Jun mungkin seseorang dari dua dunia dan sangat pintar, tetapi dia tidak pernah memahami hati para gadis dalam kedua kehidupan. Perasaan seorang gadis adalah misteri yang lengkap. Seorang gadis muda mungkin tidak mengembangkan perasaan pemujaan setelah menghabiskan beberapa tahun dengan seorang pria, tetapi dia mungkin saja jatuh cinta tanpa keluhan dengan seorang pria yang baru saja dia temui. Dan tidak pernah berubah pikiran tentang itu. Hati seorang gadis adalah hal yang paling sulit untuk dipahami di dunia. Aku masih merasa bahwa pertemuan kita benar-benar terlalu singkat. Nona Miao, aku menyarankan kamu untuk mempertimbangkan kembali dengan saksama. Setelah semua, itu baru sehari. Dan kami tidak memahami satu sama lain dengan baik, kami bahkan tidak saling mengerti. Kata Jun Moxia. Miao Xiao Miao menangis kaget, seolah-olah dia telah keluar dari mimpinya. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku sudah lupa tentang itu. Jadi kita hanya bertemu satu sama lain hari ini. Tapi aku merasa seolah-olah kita sudah saling kenal selama 3 kekekalan sudah. Kemudian ekspresinya berubah bingung. Lalu, apakah kamu berpikir bahwa aku seorang gadis yang sangat mudah. Ekspresinya sangat gugup, seolah-olah dia sangat khawatir tentang ini. Petik 2. Aku tidak melakukannya. Jun Moxia menghela nafas dan terhibur. Itu bagus, Miao Xiao Miao menghela nafas lega. Memikirkan kembali masalah ini sebelumnya, dia cemberut. Durasi waktu yang dihabiskan untuk saling mengenal. Apa yang bisa diwakilinya? Aku sudah kenal orang-orang seperti Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu selama bertahun-tahun. Tapi terus kenapa? Bukankah aku baru tahu warna asli mereka hari ini? Petik 2. Jun Moxia benar-benar terdiam. Mungkinkah ini, wanita jatuh cinta, yang legendaris? Menjadi buta ini. Sebenarnya, Miao Xiao Miao merasa sangat gugup. Dari pertukaran dengan Mo Junye ini, dia bisa mengatakan bahwa pemuda ini adalah orang yang dia impikan mempercayakan kebahagiaan seumur hidupnya. Tapi Mo Junye ini tampaknya memiliki kelemahan besar. Atau mungkin untuk mengatakan, poin kuat, laki-laki lain akan mengiler atau bingung ketika mereka melihat kecantikan yang hebat, tetapi lelaki dengan fisik bebas dan alami yang legendaris ini. Dia mampu semua bahasa berbunga-bunga, tetapi ketika dia benar-benar melihat seorang gadis cantik, dia benar-benar mengabaikannya dan menemukan segala macam alasan. Jika dia berharap seseorang seperti dia mengambil inisiatif untuk mengaku, semua bunga akan layu. Apakah dia benar-benar menginginkan aku, seorang gadis, untuk mengambil inisiatif? Ini sangat memalukan. Aku tidak peduli lagi. Pria yang baik seperti ini, jika aku tidak mengesampingkan reservasi aku, dan mengambil inisiatif, siapa yang tahu kapan dia akan direnggut oleh orang lain. Kemenangan jari tercepat.
Bukankah cadar aku sudah dihapus sendiri hari ini? Apa salahnya menjadi proaktif sekali lagi? Miao Xiaomiao mungkin tampak seperti gadis yang pendiam dan anggun, tapi dia adalah gadis yang berani mencintai dan membenci. Apa yang dia suka, dia akan melakukan segala daya untuk mendapatkannya. Karena ini adalah kebahagiaan seumur hidupnya. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melakukannya. Terhadap hal-hal lain, Miao Xiaomiao pasti memiliki banyak keberatan. Tetapi ketika sampai pada cinta sejatinya, dia luar biasa berani tentang hal itu. Karena lingkungannya juga memaksanya. Memang tidak ada banyak waktu tersisa untuk Miao Xiaomiao untuk membuat pilihannya. Jika dia tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat, mungkin dia akan menjadi objek pengorbanan untuk keuntungan keluarganya dalam beberapa hari ke depan. Terutama ketika hanya ada 5 hari sampai pembukaan kebun herbal spiritual. Jika Rainbow Holy Tree tidak memilihnya, maka dia harus menghadapi masalah pernikahan saat dia keluar. Tidak ada keraguan tentang ini. Semua yang disebut pertemuan impian hanyalah pikiran kekanak-kanakan satu sisi. Itu benar-benar mustahil. Jadi Miao Xiaomiao tidak punya waktu tersisa untuk menyeretnya keluar. Jika kenyataannya, jika Jun Moxie sudah setuju sejak dia mengaku, Miao Xiaomiao mungkin meragukan pilihannya sendiri. Tapi semakin Jun Moxie menolak, Miao Xiaomiao yang lebih bertekad adalah tentang keputusannya. Ini adalah cara berpikir yang aneh. Bukan hanya Miao Xiaomiao, manusia manapun akan memiliki mentalitas seperti ini. Semakin kamu ditolak, semakin kamu menginginkannya. Apa yang tidak bisa kamu miliki akan selalu menjadi yang terbaik. Miao Xiaomiao akhirnya bisa merasa lega setelah mengatakan semua yang ingin dia katakan. Dia tidak bisa membantu tetapi memerah karena memikirkan tindakannya sendiri. Seolah-olah dia memaksa pernikahan. Dia seperti seorang tiran yang merebut seorang pengantin untuk memaksanya menikahi dirinya sendiri. Ketika pikirannya mengembara, sebuah pikiran muncul di hatinya. Tidak masalah apakah kamu setuju atau tidak, bagaimanapun, aku memiliki mata tertuju pada kamu. Kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku sekarang. Jika aku mengatakan bahwa kamu benar, maka kamu benar, bahkan jika kamu tidak. Masa bodoh, kamu harus setuju, dan bahkan jika kamu tidak setuju, kamu harus setuju. Pikirannya berkeliaran di semua tempat, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan lagi. Dia hanya merasa seolah-olah dia mengambang di atas awan, berbicara apapun yang ada di pikirannya. Dia tanpa sadar menumpahkan pikirannya. Tidak masalah apakah kamu setuju atau tidak, bagaimanapun, aku memiliki mata tertuju pada kamu. Kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku sekarang. Jika aku mengatakan bahwa kamu benar, maka kamu benar, bahkan jika kamu tidak. Masa bodoh, kamu harus setuju, dan bahkan jika kamu tidak setuju, kamu harus setuju. Petik 2. Saat dia mengatakannya, dia menjerit karena malu, berjongkok ke tanah dan menutupi wajahnya. Rasa malu itu terlalu banyak. Astaga, kenapa aku mengatakan sesuatu seperti ini? Hal-hal seperti ini hanya bisa disimpan di dalam. Mengapa aku tidak sengaja menumpahkannya tanpa sadar? Dan itu bahkan didengar olehnya. Semuanya ada dia. Saat ini, Jun Moxie benar-benar terpana. Subscribe Penatua. Pikiran Tuan Muda Jun terputus saat mendengar wanita cantik ini mengucapkan kata-kata hooligan. Apakah Miao Xiaomiao masih lembut dan pemarah seperti ini? Siapa ini? Ini agak terlalu cerewet. Dalam sekejap, Tuan Muda Jun merasa seperti dia telah berubah menjadi seorang wanita muda, dan ada bandit gunung tepat di hadapannya, melambaikan helikopternya dan mengaturnya sesuka hatinya, mengumumkan nasibnya bahwa dia sekarang miliknya. Dunia ini benar-benar aneh. Tuan Muda Jun menggosok hidungnya saat dia tertawa getir. Dia memperhatikan bahwa sejak dia datang ke Misty Illusory Manor, dia telah menggosok hidungnya lebih dari biasanya. Ini bukan awal. Kita benar-benar harus bergerak. Jun Moxie memandang pria berjubah hitam itu. Genangan besar darah segar telah terbentuk di bawahnya. Cedera yang menembus-menembusnya jelas tidak ringan. Dia pasti bisa pingsan, bahkan tidak bangun setelah sekian lama. Ini bekerja bahkan jika kamu membuat kebisingan selama ini sepanjang waktu. Aku juga dapat membuat beberapa istilah dengan kamu. Tapi untuk berpikir bahwa kamu bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Jun Moxie benar-benar merasa tak berdaya. Miao Xiaomiao tampak seperti akan melupakan semua saksi penting ini. Pada saat Miao Xiaomiao mengingatnya, orang ini mungkin sudah mati karena kehilangan darah. Diam-diam menjentikan jarinya, embusan udara dengan cepat menyegel luka berdarah pada pria berjubah hitam itu. Jika dia dibiarkan berdarah seperti itu, orang ini pasti tidak akan selamat. Pergi, kemana kita pergi? Miao Xiaomiao bertanya dengan malu-malu, masih menutupi wajahnya. Ayah, sudah selarut ini. Jika aku tidak pulang, semua orang akan khawatir. Dia melompat dan berkata, Ya, kamu harus bergegas pulang, Tuan Muda Jun berkata dengan mendesak, seolah-olah dia dibebaskan dari beban. Terburu-buru dia jelas melalui kata-katanya. Miao Xiaomiao tiba-tiba memelototi Jun Moxie dengan tidak puas. Ekspresi kemarahan dan tidak ramah di wajahnya.
Jun Moxie merasa bingung dan mengikuti tatapannya untuk memindai dirinya sendiri. Kamu sangat ingin aku pergi. Maka aku tidak akan pergi. Miao Xiao Miao memutar matanya. Aku salah, Jun Moxie hanya merasa seolah-olah seluruh kepalanya berkelahi. Jika kamu ingin aku memaafkan kamu, maka kamu harus menjawab satu pertanyaan aku. Miao Xiao Miao adalah seorang gadis yang cerdas, dia tahu itu bukan panggung di mana dia bisa membuat ulah. Persaingan itu dalam menyelesaikan bait, apakah kamu benar-benar tidak berhasil mencocokkannya sebelum ini? Sekarang aku berpikir tentang hal itu, semakin aku merasa bahwa itu adalah jebakan yang telah kamu atur dengan sengaja. Baris pertama itu adalah garis absolut, tetapi selama inti masalahnya, tidak sulit untuk mencocokkannya. Satu-satunya kesulitan adalah bahwa waktu yang diberikan terlalu singkat, dan tergesa-gesa membuatnya lebih sulit untuk membuatnya. Petik 2. Haha, Jun Moxie merasakan dorongan untuk tertawa memikirkan bagaimana Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu pikir mereka pintar tetapi akhirnya memukul kaki mereka sendiri. Miss Miao cerdas, itu memang kebenaran masalah tersebut. Kupet itu memang tidak terlalu sulit untuk dicocokkan. Esensinya masih agak dangkal. Bahkan jika itu tidak dapat dilakukan secara instan, itu akan cocok setelah waktu yang lama. Hanya 2 orang bodoh dari keluarga Zhan yang akan benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat menandinginya. Petik 2. Sebenarnya, 2 saudara dari keluarga Zhan benar-benar bodoh. Perangkap diletakkan tepat di depan mata mereka, namun mereka hanya berjalan ke dalamnya. Tapi kamu mengatakan bahwa esensi dari bait ini dangkal. Apakah kamu tidak berbicara terlalu besar? Kemurahan hati dari baris pertama bait itu begitu penuh dengan kesombongan, tidak begitu sulit untuk hanya mencocokkannya dalam konstruksi. Tetapi untuk bisa menandingi kekuatan seperti itu sangat sulit. Bagaimana bisa itu dangkal? Petik 2. Surga sebagai papan catur, bintang sebagai potongan catur. Siapa yang bisa memainkannya? Baris pertama ini benar-benar mengesankan. Tapi baris kedua yang kamu buat juga luar biasa, tanah menjadi pipa, jalan menjadi tali, siapa yang berani bermain? Haha. Itu masih baris yang sama, selama kamu tahu inti di dalamnya, tidak sulit untuk mencocokkan bait ini. Selain itu, tidak hanya ada satu jawaban untuk baris kedua. Jun Moxie menggosok hidungnya lagi. Aku akan mengalami peradangan hidung. Bukan hanya satu, mata Miao Xiao Miao melebar. Aku berpikir untuk waktu yang lama tetapi aku tidak dapat menemukan kalimat yang cocok dengan kalimat ini. Tidak memberitahu aku bahwa kamu sebenarnya memiliki beberapa dari mereka. Petik 2. Misalnya, guntur sebagai drum pertempuran, petir sebagai bendera, siapa yang berani berperang? Jun Moxie terkekeh. Baris ini benar-benar sombong dan mengesankan. Guntur seperti drum perang, kilat seperti bendera, siapa yang berani berperang? Cemerlang, benar-benar brilian. Miao Xiao Miao mengulanginya dengan lembut, sorot matanya berubah menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Cara dia menatap Jun Moxie juga menjadi lebih dan lebih lembut. Jun, bakatmu benar-benar melampaui kata-kata. Jun Moxie berkeringat dengan marah. Ini juga menjiplak jika aku bisa sangat jujur, aku benar-benar tidak punya bakat untuk mencocokkannya. Oh sayang, Little Beansprout masih ada di sana. Aku memukul titik akupunkturnya sebelumnya. Miao Xiao Miao menjerit dan bergegas dan menjemputnya, melepaskan jubah gaib saat ia melepaskan titik akupuntur Little Beansprout. Gadis kecil itu berteriak ketika dia membuka matanya. Rindu, itu berbahaya, jangan pergi. Jelas kesadarannya masih terhenti pada saat Miao Xiao Miao keluar. Membuka mata bundarnya yang besar dan menatap Jun Moxie dan Miao Xiao Miao yang berdiri di depannya, dia tertegun. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan manis, Nona dan Tuan Muda Mo, mengapa kalian berdua masih hidup? Ini, apa yang terjadi? Mungkinkah aku masih bermimpi? Petik 2. Keduanya tertawa serempak. Sudah terlambat, kalian berdua harus segera kembali ke rumah. Jun Moxie terkekeh. Masa depan itu panjang. Mengapa perlu begitu ditekan sekarang? Memang benar bahwa masa depan itu panjang, ekspresi mata Miao Xiao Miao berubah lebih lembut saat dia melihat Jun Moxie. Lalu, aku akan pergi sekarang. Jun Moxie mengangguk. Si kecil Beansprout hanya memperhatikan bahwa Miao Xiao Miao memegangi kerudungnya. Dia terkejut, tetapi berseru dengan bersemangat. Nona, kamu, selamat untukmu karena telah mencapai mimpimu. Apa yang mencapai mimpiku? Omong kosong apa yang kamu semburkan? Miao Xiao Miao langsung berubah merah. Dia dengan lembut mencubit wajah Little Beansprout dan cemberut ceria. Setelah itu, dia menginstruksikan Little Beansprout untuk menyeret pria berjubah hitam itu ke tanah sebelum beralih ke Jun Moxie. Jun, kamu masih berutang padaku skor untuk Song of the Burial of Flowers. Aku akan pergi dan menemukanmu untuk itu besok. Jangan menebus aku Jun Moxie setuju dengan tawa pahit. Ada kilatan putih di depan matanya, kerudung putih melayang di wajahnya. Jun Moxie meraih dan menangkapnya karena insting. Suara malu-malu Miao Xiao Miao terdengar dari jauh. Ini
Adalah apa yang kamu hapus, jadi itu milikmu. Jauh dari sana, Miao Xiao Miao dan Little Bean Sprout tinggal dua bayangan kecil. Bagaimana ini sesuatu yang aku singkirkan, kamu adalah orang yang melepasnya sendiri. Tapi pikirannya berputar-putar saat dia memegang kerudung putih ini. Kelembutan kain di tangannya memberinya perasaan memabukkan. Dari tabir, aroma gadis yang ringan dan menyegarkan bisa tercium, itu adalah aroma dari tubuh Miao Xiao Miao. Jun Moxie menghela nafas secara internal. Aku benar-benar tidak tahu cara melunasi hutang sayang ini. Setelah merenungkan pikirannya, dia menyimpan kerudung putih dan mengaktifkan Yin Yang Escape, menyembunyikan dirinya saat dia mengejar ke arah Miao Xiao Miao menuju. Tempat ini masih berada di belantara. Miao Xiao Miao dan pelayannya hanyalah dua gadis. Meskipun kultivasi Miao Xiao Miao tidak biasa, ada terlalu banyak orang yang ambisius di tempat ini dengan tingkat kultivasi yang mendalam. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kecelakaan lain, lebih baik aman. Melihat Miao Xiao Miao dan Little Bean Sprout bergerak dengan cepat, percakapan di antara mereka mengalir ke telinga Jun Moxie. Nona, kamu benar-benar mengesankan, Tuan Mudamu benar-benar tampak seperti dia benar-benar diambil oleh kamu. Ah. Apa maksudmu dengan diambil olehku? Dasar bodoh, bagaimana bisa kamu begitu kasar dalam kata-katamu? Petik 2. Nona, bagaimana kamu melakukannya? Tuan Mudamu itu cerdas dan jujur, sangat berbakat, dan memiliki fisik bebas dan alami. Masa depannya tidak terbatas. Dia adalah suami yang sangat ideal. Ah. Petik 2. Kata-kata Little Bean Sprout hampir membuat Tuan Muda Ju, yang saat ini disembunyikan, tersandung dengan kepala lebih dulu ke tanah. Ya Tuhan, untuk berpikir bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa aku pintar dan jujur. Tingkat evaluasinya sedikit di luar skala. Setelah beberapa lama, Miao Xiao Miao akhirnya menjawab. Apa yang membuatku tertarik? Bukan masa depannya, tapi dia sebagai pribadi. Ah. Benar. Tuan Mudamu pandai dalam segala hal, hanya saja penampilannya agak terlalu jelek. Dia hanya tidak pantas untuk nona dalam aspek ini, tapi toh tidak ada orang yang sempurna. Little Bean Sprout membuat Jun Moxie tersandung lagi. Omong kosong, bagaimana Tuan Mudamu jelek? Aku pikir dia terlihat baik-baik saja. Suara Miao Xiao Miao terdiam, dari nada suaranya jelas bahwa wajahnya sudah benar-benar merah. Baik, aku tidak akan mengatakan apapun, oke. Tetapi bagaimana kamu akan memberitahu Tuan Tua tentang ini? Sepertinya tidak mudah untuk mengatakannya, meskipun status Tuan Mudamu tidak biasa, tapi... Suara Little Bean Sprout berubah menjadi perhatian. Ayo lakukan setiap langkah sekaligus. Dengan desahan Miao Xiao Miao, keduanya melayang ke sebuah rumah besar. Dua kata tertulis di piring dicat emas di pintu, Miao Manor. Jun Moxie berhenti ketika dia melihat pintu besar keluarga paling berpengaruh di Misty Illusory Manor. Dia hanya merasa seluruh pikirannya menjadi kosong dari semua pikiran yang berputar di sana. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Jika ada masa depan, lalu, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kamu lakukan? Berdiri di bawah langit malam yang terang, berbintang, pikiran Tuan Muda Jun sedang kacau. Tidak mungkin untuk mengatasinya. Saat ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan mengenai situasi ini. Ini adalah pertama kalinya dalam kedua kehidupan dia mengalami pemikiran yang saling bertentangan. Kehidupan sebelumnya yang ia habiskan memabukkan dirinya di klub demi kebutuhan, hanya bermain bersama dengan kondisi tidak ada perasaan nyata yang terlibat. Tetapi juga karena hal inilah dia menyelamatkan banyak masalah. Tetapi dalam kehidupan ini, dalam masyarakat feodalistik seperti ini adalah surga bagi seorang pria. Masuk akal bagi seorang pria, terutama yang sukses, untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Bahkan wanita sepenuhnya menerima pola pikir ini. Jika kamu kekurangan istri, itu berarti kamu tidak mampu atau bahwa kamu telah ditundukkan oleh harimau betina di rumah. Jika tidak, semakin banyak semakin baik. Seperti ibu yang Jun Master di dunia ini, Dong Fang Wenxin, meskipun hanya mencintai suaminya Jun Wu Hui, meminta putranya untuk menikahi beberapa istri lagi untuk melahirkan beberapa putra dan putri lagi. Subscribe Penatua. Ada banyak wanita di sekitar Jun Moxie, dan mereka semua sangat cantik. Tidak ada beban pada hati nuraninya dengan Dugu Xiaoyi dan Guan Qinghan. Bahkan saat itu, di luar hutan Tianfa, ketika insiden narkoba Dugu Xiaoyi merugikan Guan Qinghan, Jun Moxie tidak merasa berhutang apa-apa. Dia mungkin hanya merasa minta maaf paling banyak. Bahkan sekarang, itu sudah menjadi fakta logis. Karena di hati Tuan Muda Jun, Guan Qinghan adalah wanita dan begitu pula Dugu Xiaoyi. Sebagai seseorang yang mencintainya, mereka harus bersama suatu hari nanti. Tidak ada perbedaan apakah sesuatu dilakukan sebelumnya atau nanti. Setidaknya, tidak ada banyak beban emosional mengenai hal itu. Karena dia akan bertanggung jawab atas sisa hidup wanita ini dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua wanita yang mencintainya.
Semuanya berjalan lancar bahkan dengan Mei Sueyan. Tidak ada halangan sama sekali, bahkan Han Yanmeng menunjukkan tanda-tanda minat padanya. Pembantunya yang kecil, Little Ke, juga memiliki ikatan emosional yang sangat dalam padanya. Tapi Jun Mosie memperlakukan semua ini dengan sikap laissez-faire dan hanya mengikuti arus. Jika para wanita ini benar-benar memilih untuk pergi demi pelukan orang lain, mungkin Tuan Muda Jun akan merasa kesal untuk suatu saat. Tapi itu bukan tidak mungkin baginya untuk menerimanya. Dia bahkan mungkin memberikan mas kawin yang murah hati untuk membiarkannya dinikahkan secara besar-besaran, seolah-olah dia akan menikahkan adik perempuannya sendiri. Tentu saja, jika para wanita ini akhirnya memilih untuk mengatakan di sampingnya, Jun Mosie juga tidak akan memaksa mereka keluar. Tetapi kali ini, sejak kedatangannya di Misty Illusory Manor, Tuan Muda Jun dengan tulus merasakan konflik dan kekalahan. Meskipun Misty Illusory Manor tidak seperti tiga tanah suci dan bukan musuhnya, mereka masih memiliki bagian untuk dimainkan dalam merencanakan melawan tiga tanah suci. Kedua belah pihak masih setengah musuh. Tetapi sejak perjalanan ini dimulai, cinta dan perlindungan yang Cao Guofeng dan 6 kaisar Shen lain tunjukkan kepadanya tidak diragukan lagi. Meskipun semua ini dibangun di atas identitas palsu, premis memiliki tubuh supernatural, perasaan ini sangat menyentuh Jun Mosie. Demi tujuan egois dan liciknya, dia akhirnya menerima perasaan paling tulus dari musuh-musuhnya. Ini benar-benar membuat Jun Mosie merasa menyesal. Meskipun dia telah mencoba untuk menebus umur yang hilang dari Cao Guofeng, itu tidak banyak membantu untuk meringankan rasa bersalah Jun Mosie. Pihak lain melakukannya dengan tulus dari hati mereka sendiri, sementara ia memiliki niat lain. Perbedaan ini terlalu hebat. Sejak aku tiba di Misty Illusory Manor, identitas palsu yang aku buat dengan cepat mengubah aku menjadi kesayangan tempat ini, dan terutama para senior dan tua-tua yang sangat dihormati. Mereka semua sungguh-sungguh dalam harapan mereka terhadap aku. Meskipun tujuan akhir dari semua orang ini adalah masa depan Misty Illusory Manor, perasaan cinta dan perhatian ini masih sepenuhnya turun pada Jun Mosie. Karena dia adalah pemilik legendaris dari Free and Natural Physique, di mana harapan masa depan Misty Illusory Manor terbentang. Jun Mosie dapat membayangkan bahwa jika suatu hari, dia secara tidak sengaja mengungkapkan identitas aslinya, apakah dia telah berhasil mencuri pohon suci pelangi, kesimpulannya akan sama, semua orang ini pasti akan merasakan perasaan kekecewaan dan kemarahan yang tak terbayangkan. Jun Mosie juga merasa bersalah karena memikirkan hal ini. Dan ada Miao Xiao Miao yang baru saja pergi. Miao Xiao Miao adalah junior paling berprestasi di generasi muda keluarga Miao. Dia pintar dan sangat terampil dalam kultivasi Suan, tapi dia masih seorang wanita muda di masa mudanya yang baru saja mengalami kebangkitan cinta pertamanya. Dan hari ini, dia mengambil inisiatif dan membuka hatinya untukku. Ketika dihadapkan pada situasi berbahaya, dia juga ingin menjalani hidup dan mati bersamaku. Bahkan jika itu kematian, dia ingin pergi bersamaku. Bagaimana aku bisa menahan perasaan ini? Bagaimana aku membayarnya kembali? Hanya agar jika ada kehidupan selanjutnya, kamu bisa mengingat wajahku, dan kita tidak akan saling merindukan. Seberapa kuat dan beresonansi kalimat ini? Bagaimana Jun Mosie bisa tetap menyendiri? Dapatkah seseorang dengan hati batu benar-benar tidak tergerak secara emosional untuk tidak mendengarkan kalimat ini? Gadis-gadis dari Misty Illusory Manor hanya mencintai satu orang seumur hidup mereka. Saat kerudung keluar dari wajah Miao Xiao Miao, tidak ada jalan untuk kembali padanya. Gadis yang tergila-gila ini telah mempercayakan seluruh hidupnya kepada Jun Mosie. Atau lebih tepatnya, menyerahkannya kepada Mo Junye. Apakah cinta ini buta? Tidak, bukan itu. Jika Mo Junye benar-benar seorang Mo Junye dengan fisik bebas dan alami, maka pilihan dan perasaan Miao Xiao Miao tidak akan sia-sia. Pasti tidak akan sia-sia. Dan akhir cerita pasti akan sangat berbahagia. Dan itu bahkan menjadi kisah luar biasa yang akan dihargai secara universal. Tapi, Mo Junye adalah Jun Mosie. Jika suatu hari, identitas aku terungkap dan aku melarikan diri, gadis ini, apakah dia akan dapat terus hidup? Tipu daya seorang kekasih, segulung mata, celaan dari keluarga, dan perasaan kecewa serta putus asa dari hatinya. Apa yang seharusnya dilakukan seorang gadis muda yang lemah dengan itu? Bagaimana dia menahannya? Jun Mosie bisa meramalkannya. Saat dia menarik diri dan pergi, situasinya akan seperti wajah cantik yang layu. Tapi bisakah dia tidak pergi? Tidak. Ini tidak diragukan lagi merupakan kontradiksi yang sangat besar. Sebuah kontradiksi yang tidak mungkin diselesaikan. Dan hari itu ditakdirkan untuk dekat. Bisa saja dalam beberapa hari ke depan. Jun Mosie tiba-tiba merasakan kehilangan. Kerugian yang tidak bisa dia hilangkan. Mungkinkah demi kebahagiaan keluarganya sendiri, ia harus menciptakan tragedi lain? Atau, mungkin, satu-satunya metode lain yang lebih layak adalah membawa Miao Xiao Miao ketika aku pergi. Tapi, apakah dia akan pergi bersamaku?
Dan semua cinta dan perhatian dari Misty Illusory Manor, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku benar-benar harus membayar mereka dengan cara yang tidak berterima kasih? Lalu, apakah aku masih Junxie yang bertindak atas kemauan aku sendiri dengan hati nurani yang jelas? Mulai hari ini dan seterusnya, bagaimana aku bisa hidup dengan ketenangan pikiran? Semua berbagai hal membuat Jun Moxie merasa seluruh kepalanya berantakan. Dalam keadaan seperti ini, dia kembali ke halaman dengan sikap terganggu. Syukurlah dia masih di luput Yin Yang, kalau tidak, dia sudah akan berjalan ke banyak tembok. Saat dia melangkah di pintu, Tuan Muda Jun akhirnya kembali ke akal sehatnya. Melirik, ia melihat tuannya Cao Guofeng dan 5 kaisar Shen lainnya menunggunya di halaman. Hanya Bai Qifeng yang hilang. Setelah menyadari betapa sibuknya dia, Cao Guofeng buru-buru bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi setelah dia pergi. Jun Moxie memiliki banyak hal dalam benaknya, tetapi dia memutuskan untuk memberikan tanggung jawab kepada keluarga Zhan, karena merekalah satu-satunya yang Tuan Muda Jun tidak suka di Misty Illusory Manor. Jadi dia berbagi tentang kompetisi paksa di Drifting Fragrance Lodge secara detail. Adapun ke-6 pembunuh yang mulia yang datang setelah dia menyinggung seseorang, dia tidak menyisakan detail, benar-benar menambahkan banyak omong kosong untuk membesar-besarkannya. Paruh pertama masih baik-baik saja. Meskipun Tuan Muda Jun dipaksa untuk ikut serta dalam kompetisi, dia tetap menang. Tetapi ketika semua orang mendengar tentang seseorang yang mencoba membunuh Jun Moxie di tengah jalan, mereka semua sangat marah. Keenamnya pecah berkeringat dingin ketika mereka mengetahui bahwa ke-6 pembunuh itu memiliki tingkat kultivasi yang mulia. Mereka terlalu ceroboh. Mereka berpikir bahwa karena fisik bebas dan alami adalah harapan seluruh Misty Illusory Manor, dan semua orang adalah bagian dari Misty Illusory Manor, mereka semua memiliki tujuan yang sama dan tidak akan ada kecelakaan lain. Mungkin ada beberapa perselisihan, tetapi jelas tidak ada ancaman bagi hidupnya. Tetapi mereka tidak mengira bahwa ada arus yang mengaduk di Misty Illusory Manor. Mungkin para senior yang lebih tua semua berharap bahwa pemuda dengan fisik bebas dan alami ini akan dapat tumbuh dengan aman dan menjadi pilar Misty Illusory Manor. Tapi sepertinya ada juga orang yang berharap dia mati. Setelah mendengarkan cerita lengkap Jun Moxie tentang peristiwa tersebut, meskipun Santo Kaisar Cao Guofeng sangat berterima kasih bahwa penggantinya memiliki seseorang yang menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya, dia merasa sedih dan marah. Li Jie dan Wang Neng adalah murid yang telah ia habiskan dengan susah payah dan dirawat dengan saksama selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam menghadapi bahaya, mereka akan memilih untuk mengkhianati Jun Moxie tanpa ragu-ragu. Mengkhianati satu-satunya harapannya sepanjang hidup ini. Saat ini, Cao Guofeng melompat-lompat dan berteriak marah. Jika kedua orang itu tidak mati dan muncul di hadapannya, Cao Guofeng yang marah akan mencabik-cabik mereka tanpa ragu-ragu. Sementara 6 kaisar Shen menghela nafas lega, mereka bertanya-tanya siapa ahli misterius yang menyelamatkan Jun Moxie. Dengan cara ahli misterius itu memanipulasi pedang aneh itu, dia akan memiliki reputasi besar dengan merek dagang yang jelas. Tapi mereka belum pernah mendengar orang seperti itu di Misty Illusory Manor. Sesosok melintas dan Bai Qifeng kembali. Dari jauh, dia tertawa dan berkata, jadi anak ini telah kembali, membuat aku melakukan perjalanan yang sia-sia. Aku praktis melewati seluruh gunung. Petik 2. Ternyata Santo Kaisar Bai tidak tahan melihat bagaimana Jun Moxie belum kembali ketika sudah sangat terlambat, jadi dia pergi mencari. Kalian mungkin tidak tahu, aku pikir sesuatu terjadi di tempat Old Miao. Miao tua itu tiba-tiba berteriak dengan keras, praktis mengguncang seluruh Misty Illusory Manor. Aku bertanya-tanya orang yang mana yang menyinggung dia kali ini, tapi sepertinya itu akan menjadi pertunjukan yang hebat lagi. Bai Qifeng berkata dengan gembira. Pertunjukan ini mungkin mengharuskan kamu untuk bertindak secara pribadi agar itu terjadi. Kata Cao Guofeng dengan muram. Bai Qifeng baru menyadari bahwa semua saudara lelakinya mengenakan ekspresi yang buruk. Apa yang terjadi? Cao Guofeng menghela nafas dan dengan cepat memperbaruinya tentang masalah ini. Siapa yang berani melakukan itu? Sialan, itu pasti bajingan dari keluarga Zhan. Ayah ini akan mencari tahu sekarang juga. Beraninya mereka. Jika ayah ini tidak memberitahu mereka tentang kekuatannya, ayah ini tidak akan dipanggil Bai Qifeng. Bai Qifeng berteriak dan memaki. Melihat bagaimana Bai Qifeng hendak menyerbu, Cao Guofeng dengan cepat meraihnya. Kamu dan emosimu, ini semacam kecerobohan. Kemana perginya semua kemantapan seorang Santo Kaisar? Itu keluarga Zhan hanya karena kamu bilang begitu. Apakah kamu punya bukti? Pergi untuk berkelahi tanpa bukti. Bahkan jika kamu memiliki alasan, kamu akan menjadi orang yang tidak masuk akal. Selain itu, dengan kekuatan keluarga Zhan, apakah itu benar-benar akan menguntungkan kamu? Kamu harus khawatir bahwa mereka memutarnya dan menyeret kita semua ke lumpur. Maka itu akan sangat buruk. Maka seluruh Misty Illusory Manor akan berantakan untuk waktu yang lama. Petik 2. Subscribe Penatua.
Bai Qifeng melotot marah dan berteriak, lalu apakah kita seharusnya menyedotnya seperti ini? Aku menolak untuk menerimanya. Jika tidak ada kekacauan besar, bajingan itu masih akan mencoba untuk merencanakan melawan Mo Junye. Apakah kamu tidak khawatir? Petik 2. Apa yang kamu berteriak? Cao Guofeng juga berteriak, langsung membungkamnya. Cao Guofeng terengah-engah untuk mengatur napas sebelum melanjutkan. Kamu mengatakannya sebelumnya, Miao tua marah. Alasannya juga harus menyangkut masalah ini. Bukan hanya Junye yang diserang. Cucu perempuannya yang berharga, Miao Xiao Miao juga. Bagaimana kalau kamu mengikuti aku ke keluarga Miao sekarang untuk masalah ini? Dari apa yang dikatakan Junye, ada satu yang selamat yang dibawa kembali oleh Miao Xiao Miao. Tidak terlalu yakin bagaimana interogasi sejauh ini, jika ada bukti dan saksi, maka semuanya akan berbeda. Petik 2. Benar, benar, benar. Ini masuk akal. Tidak boleh ada penundaan, kita harus pergi sekarang. Bai Qifeng menyeret Cao Guofeng dan bergegas pergi. Dalam sekejap mata, kedua Kaisar Sein pergi. Kaisar Sein yang tersisa lainnya menyuruh Jun Moxie untuk pergi dan beristirahat, tetapi tidak ada yang pergi, langsung duduk. Namun, mereka tidak benar-benar tenang, dan tidak ada dari mereka yang beristirahat. Mereka melindungi kamar Jun Moxie secara menyeluruh. Bagaimana jika ada pembunuh lain? Insiden ini di mana Mo Junye hampir dibunuh sepenuhnya mengguncang saraf para Kaisar Sein ini. Mereka benar-benar gelisah. Mereka tidak berani mengambil risiko lagi, bertekad untuk menghancurkan semua ancaman saat mulai tumbuh. Sama seperti kegelisahan di sini di pihak Cao Guofeng dan kemarahan di keluarga Miao, keluarga Zhan juga dalam keadaan kebingungan. Setelah membuat pengaturan untuk 6 yang mulia untuk membunuh Mo Junye, untuk menghindari kecurigaan, Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu segera kembali ke rumah. Setelah mendapat teguran keras dari para senior, mereka diperintahkan untuk merenungkan tindakan mereka sendiri. Keduanya menyembunyikan desain mereka sendiri, sering memeriksa waktu. Mo ajaib yang luar biasa dengan fisik bebas dan alami itu pasti sudah berubah menjadi tumpukan daging cincang sekarang. Kedua saudara laki-laki menunggu dengan penuh semangat. Tetapi tidak ada berita yang masuk dan mulai terlambat. Keduanya mulai merasa khawatir. Mungkinkah ada kecelakaan lain? Jika ada kecelakaan, keduanya adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. 6 yang mulia dikerahkan untuk operasi ini ya. Kekuatan seperti ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan Golden Swan, bagaimana mungkin ada kecelakaan? Kecelakaan apa lagi yang bisa terjadi? Kami benar-benar menggunakan batu raksasa untuk menghancurkan semut. Ini pasti sepotong kue. Mungkin orang-orang itu setia pada perintah kami dan menyiksa Mo Junye, membuatnya menemukan hidup lebih menyedihkan daripada mati. Itu sebabnya mereka belum kembali sampai sekarang. Mo Junye itu pasti sudah mati. Tidak ada kemungkinan lain. Tetapi bahkan sampai tengah malam, tidak ada berita masuk. Kedua hati mereka mulai bergerak. Mereka sangat percaya diri dengan penjaga mereka. Mereka sangat berpengalaman dan mengerti bahwa penundaan mungkin membawa perubahan yang lebih tak terduga, jadi bahkan jika mereka menyiksa Mo Junye, mereka masih tidak akan menunda itu terlalu lama. Bahkan jika ada yang bertemu dengan serangan, tidak masuk akal jika mereka berenam terkena dampak. Mungkinkah? Saudaraku, apakah kamu pikir ada kecelakaan? Zhan Yusu mengerutkan kening, ekspresi yang sangat bermasalah di wajahnya saat ia berjalan bola-balik. Ini memang aneh. Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi? Zhan Qingfeng sudah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah juga, tapi dia tidak membawanya lebih dulu. Jika sesuatu terjadi, maka itu masalah besar, kata Zhan Yusu dengan cemas. Dengan rasa hormat yang tinggi yang dimiliki para petinggi misti ilusori Manor terhadap Mo Junye, jika seseorang tahu bahwa kita berdua mengatur ini, itu akan buruk bahkan jika keluarga mendukung kita. Mata Zhan Qingfeng tiba-tiba berkilau seram saat ia berjalan mondar-mandir. Menilai dari kecepatan perjalanan mereka, hanya akan memakan waktu 1 jam paling banyak bagi mereka untuk sampai ke gunung. Saat ini, sudah hampir 6 jam. Jika mereka belum kembali maka pasti ada sesuatu yang terjadi. Lalu, Yusu, kita harus bersiap menghadapi hari hujan. Petik 2. Rencanakan hari hujan. Zhan Yusu menatapnya dengan bingung. Kami pergi dan menemukan ayah sekarang dan mengakui kepadanya bahwa kami melakukan ini. Biarkan dia membantu kami menemukan solusi. Zhan Qingfeng berkata dengan tegas. Jika berhasil dan Mo Junye sudah mati, misti ilusori Manor mungkin mengejar masalah kematian keajaiban ini, tetapi itu tidak akan menjadi sangat penting. Aku percaya bahwa ayah akan dapat membantu kami menjaga rahasia ini dan kami tidak akan berada dalam masalah besar. Tetapi jika sesuatu benar-benar salah dan kita ketahuan, kita juga bisa mengatur terlebih dahulu. Setidaknya, kita harus siap untuk itu. Petik 2. Jadi salah satu dari kita harus bersiap-siap untuk memikul tanggung jawab ini. Zhan Qingfeng memandang Zhan Yusu. Binasalah pikiran itu. Seluruh tubuh Zhan Yusu gemetar. Pada saat masalah ini diledakkan, tidak peduli siapa yang membawanya, orang itu akan hancur. Saudaraku, jangan kamu berani membuat aku membawa ini sendirian.
Kami adalah saudara, kita melakukan ini bersama. Atau mungkin kamu bersedia merawat adik lelaki ini dan memikul beban berat ini. Petik 2. Binasalah pikiran itu. Masih harus dikatakan. Ketika saatnya tiba, itu tidak terserah kita. Hal ini telah melampaui area kendali kami. Petik 2. Zhan Qingfeng tertawa sinis. Saat masalah ini terungkap, keluarga pasti tidak akan mengakui bahwa ada dua orang yang berkonspirasi ini. Itu hanya akan berdampak lebih buruk, jadi aku pikir mereka akan memutuskan di antara kita berdua. Hasilnya sederhana, baik kamu atau aku. Dan hal ini diputuskan oleh para senior keluarga. Nasib kita bukan lagi milik kita lagi. Aku mengatakan ini hanya untuk kamu agar siap untuk itu. Petik 2. Zhan Yusu menundukkan kepalanya karena kalah. Dia bukan orang bodoh, jadi dia bisa memahami kebenaran di balik kata-kata Zhan Qingfeng. Di ruang belajar ayah mereka, Zhan Changsong langsung terpana setelah mendengarkan kedua putranya. Dia tersandung dan jatuh ke kursi di belakangnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua putranya yang memiliki harapan setinggi itu telah membuat diri mereka berantakan besar. Zhan Changsong bahkan tidak punya waktu untuk menegur kedua putranya. Dia langsung mengirim ahli dalam keluarga untuk memeriksa tempat yang disebutkan kedua saudara itu. Pada saat yang sama, dia memberitahu kepala keluarga Zhan saat ini, Zhan Wuyun, tentang masalah ini. Seketika, lonceng rendah lonceng mulai berdering perlahan di Zhan Manor. Ini adalah panggilan penting untuk pertemuan semua petinggi keluarga Zhan untuk pertemuan di ruang rahasia. Saat bel berbunyi, Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu terkejut. Mereka sudah memikirkan yang terburuk dari situasinya, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa ini akan seburuk ini. Hal ini mengharuskan semua petinggi keluarga Zhan untuk berkumpul dan berdiskusi. Nanti, ketika kita berada di ruang rahasia, tumpahkan semuanya, jangan menyembunyikan apapun dan jangan membesar-besarkan apapun. Zhan Changsong memelototi kedua putranya dan mendesak panjang. Ayah tidak tahu bagaimana masalah ini akan terungkap, seperti nasib kalian berdua. Pasrah pada kehendak surga. Setelah mengatakan ini, Zhan Changsong keluar. Sosoknya yang biasanya tegak tampak lebih merosot dan dia tampak terhuyung. Tak berdaya dan tanpa pilihan, ayah ini tidak bisa mengatakan apapun. Karena dia tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan berguna. Nasib dan kehidupan kedua putranya bukan lagi sesuatu yang bisa dia tentukan lagi. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menegur mereka. Tapi ini juga memungkinkan Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu untuk benar-benar memahami beratnya masalah ini. Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu saling bertukar pandang, wajah mereka benar-benar pucat. Di ruang rahasia keluarga Zhan, suasananya sangat berat. Saat ini, ada hampir 60 orang yang hadir, duduk di sekitar meja persegi panjang. Di seberangnya, ada lapisan tirai hitam yang menghalangi penglihatan semua orang. Apakah ada orang lain di balik tirai hitam itu? Zhan Wuyun duduk di ujung meja. Dia tampak seperti berusia 50-an, pipinya merah dan kemerahan. Tetapi semua orang tahu bahwa dia hanya tampak muda, dia sebenarnya berumur hampir 200 tahun. Alasan mengapa aku mengumpulkan semua orang hari ini adalah karena telah terjadi insiden besar yang tak terduga di keluarga Zhan, kata Zhan Wuyun. Semua orang memiliki ekspresi tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau keingintahuan. Semua orang yang hadir adalah master hebat dari berbagai bidang keahlian di Misty Illusory Manor. Kekuatan besar dan pengaruh di tangan orang-orang ini membuat tidak banyak hal yang layak disebut masalah besar di mata mereka. Zhan Wuyun tidak mengatakan apapun. Dia hanya bertepuk tangan dan seseorang membawa kedua bersaudara, Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu. Kalian berdua, lalui semuanya dengan detail. Semua orang yang hadir adalah pilar penting dari kekuatan keluarga Zhan. Tidak ada masalah dengan informasi yang dibocorkan. Zhan Qingfeng mulai menceritakan seluruh situasi secara terperinci, bagaimana ia mengikuti instruksi keluarga untuk berkomplot melawan Mo Junye, tetapi meminta meja berbalik dan dihina. Kemudian karena kemarahan mereka mengirim 6 yang mulia untuk membunuh Mo Junye, tetapi belum ada jawaban. Seluruh ruangan rahasia berada dalam keadaan sunyi. Setelah mereka berdua selesai, seluruh ruang rahasia menjadi gelisah. Itu berarti mengatakan bahwa tidak hanya keluarga Zhan kehilangan kuota kami untuk kebun herbal spiritual, kami juga kehilangan permintaan yang tidak bisa kami tolak. Dan ada juga kemungkinan bahwa kita telah meletakkan bukti di tangan mereka. Petik 2. Seorang pria muda mengerutkan kening. Kalian berdua melakukan pekerjaan yang mengerikan tentang masalah ini. Kapan keluarga Zhan pernah kehilangan begitu banyak wajah? Ini benar-benar memalukan, Petik 2. Persis. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kamu tidak melakukan riset dasar? Melakukan hal-hal dengan sembrono, dan dengan mudah dikalahkan oleh pihak lain. Seluruh situasi yang hebat telah hancur oleh kalian berdua. Petik 2. Semua orang mulai mencaci maki. Ketuk-ketukan. Seseorang dengan ringan mengetuk meja. Itu tidak keras, tetapi memiliki kekuatan dan kekuatan penuh.